Baik, kita akan memulai acara webinar kita pada hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen, terkhusus pembicara kita yang istimewa pada hari ini, serta seluruh teman-teman partisipan yang hadir di Zoom meeting ini. Selamat datang pada acara webinar kuliah umum yang mengangkat tema Knowledge Sharing Ilmu Geothermal. Dengan mengikuti acara webinar pada hari ini, akan dipilih 3 orang pemenang penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah. Jadi kepada seluruh partisipan agar mengikuti acara dengan baik dan mempersiapkan pertanyaan terbaiknya yang akan ditanyakan pada sesi tanya jawab dan sharing session dan setelah pemaparan materi webinar pada hari ini. Yang pastinya dengan mengikuti acara webinar pada hari ini tentu akan membantu mahasiswa khususnya mahasiswa manajemen rekayasa ITDEL dalam mengenali dan memperluas cakupan terkait ilmu geothermal baik di bidang manapun. Perkenalkan, saya Riangelina Sihotang, mahasiswi manajemen rekayasa 2020 ITDEL yang akan memandu acara webinar pada hari ini sampai dengan selesai. Salam kenal. Baik, agar acara webinar kuliah umum pada hari ini berjalan dengan lancar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada yang membawakan doa, kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Untuk mulai acara kita, ada baiknya kita bersatu dalam doa. Saya bawakan dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena Engkau masih berkati kami sampai siang hari ini Bapa. Di sini Bapa, kami akan mengadakan acara webinar kan Bapa tentang sharing ilmu geothermal Bapa. Kepada Bapak narasumber kami Bapa, kiranya Engkau berkati Bapak itu supaya dapat menjelaskan dan dengan ilmu geothermal ini dengan Bapak. Engkau berkati juga Bapak teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir pada siang hari ini. Berkatilah mereka Bapak apapun yang mereka lakukan supaya dapat berkumpul dengan kami Bapak. Engkau berkati juga Bapak dimanapun kami berada. Berkati juga orang tua kami yang melakukan aktivitasnya Bapak. Bapak, Engkau berkati juga kami yang akan melaksanakan UAS Bapak. Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami satu mendoa. Amin. Terima kasih kepada yang sudah membawakan doa. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri, yaitu Bapak Yosef Manik. Kepada Bapak Yosef Manik kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Boyke dan Bapak Rizal ya, dari Olinesia. Terima kasih karena terutama sudah memberikan tawaran akan kuliah umum ini. Kami sangat menghargai kuliah umum ini. Nah, di sini kami bisa memperkenalkan kepada Bapak-Bapak sekalian adalah mahasiswa-mahasiswi dari program studi manajemen rekayasa. Mereka ini adalah di semester 4 dan semester 2. Ya, betul gitu Bu Iswanti ya, semester 4 dan semester 2. Ya, jadi mereka ya, benar, Pak. Ya, oke. Jadi mereka pada umumnya itu adalah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah energi, sedang mengambil mata kuliah energi, dan ada juga yang belum mengambil, yaitu angkatan 2021 yang masih tahap TPB. Nah, di sini juga saya akan memperkenalkan ada Ibu Iswanti Sihaloho yang merupakan dosen pengampu dari mata kuliah energi, nanti yang akan juga memandu kegiatan ini, dan kita harapkan para mahasiswa sekalian antusias dan bisa mengambil manfaat dari kuliah umum yang diberikan oleh para praktisi. Nah, perlu saya ini informasikan kepada para mahasiswa sekalian bahwa geothermal ini adalah salah satu sektor energi yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya di kawasan Danau Toba atau di Sumatera Utara secara umum. Kenapa? Karena kita mempunyai banyak potensi untuk pengembangan sumber energi yang terbarukan, salah satunya adalah geothermal. Pada tahun-tahun sebelumnya, angkatan-angkatan sebelumnya sebelum COVID-19, selalu kita ajak jalan-jalan, kalau enggak ke Sigura-gura, PLTA, kita ajak ke PLTG geothermal di apa namanya? Di Sarula, Pak. Di Sarula, ya betul, di Sarula. Tapi berhubung tahun-tahun ini kita agak kesulitan dalam mobilitas ya, jadi syukurlah kita mendapat tawaran dari Pak Boyke ya. Pak Boyke ini sebenarnya kalau saya perkenalkan jauh sebelum ini saya sudah kenal beliau karena beliau adalah dulu teman sekelas saya waktu S1 Teknik Industri di Surabaya. Nah, jadi
ya kami sering bekerja sama dalam banyak hal ya, terutama dalam hal pengerjaan tugas-tugas kuliah. Nah, waktu dulu ya kami sering bekerja sama di situ. Jadi ini terbawa-bawa sampai sekarang. Nah, saya juga masih punya tugas kuliah. Nah, saya ajak Pak Boyke untuk bekerja sama dengan kita untuk memberikan materi kuliah. Nah, begitu. Jadi juga terima kasih Pak Boyke sudah mengajak Pak Rizal ya, Pak Rizal yang mungkin akan lebih banyak paham tentang di suasana di lapangan yang nanti akan memberikan banyak masukan bagi mahasiswa kita. Nah, kepada Pak Boyke dan Pak Rizal, kami mohon kesabarannya kalau seandainya nanti mahasiswa kita mungkin tidak bisa menyerap terlalu cepat, jadi mungkin sabarlah dalam melayani pertanyaan kalaupun mereka masih bingung. Ya. Nah, kepada Bu Iswanti sebagai dosen pengampu, saya harapkan dapat memanfaatkan momen ini dan nanti juga bisa mungkin menindaklanjuti dengan Pak Boyke, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan keilmuan energi. Tentu saja saya yakin Pak Boyke akan dengan senang hati ya welcome ya untuk membantu Bu Iswanti dalam pengembangan mata kuliah ini. Ya, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa. Saya sekali lagi selamat mengikuti kuliah umum ini dengan baik dan ambillah manfaatnya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Boyke Hasudungan selaku Direktur PT Olinesia Energi Sejati. Kepada Bapak Boyke kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan. Jadi selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Yosef Manik, sahabat saya, jadi selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Del. Juga selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi IT Del, dan juga selamat siang pada Ibu Iswanti Sihaloho sebagai dosen mata kuliah energi, dan juga Bapak Ibu dosen lain sekalian jika ada. Pada kesempatan ini saya sangat senang ya bisa berkumpul bersama di sini. Dan kami khususnya di sini ingin dari Olinesia, saya mewakili Olinesia, ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam bentuk kuliah tamu di jurusan manajemen rekayasa industri ya, kalau tidak salah ya, atau prodi manajemen rekayasa industri. Sebenarnya maksud dan tujuan kami dalam memberikan knowledge sharing ini adalah semata-mata untuk menambah informasi dan juga atau menumbuhkan minat dari rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi terhadap ilmu panas bumi atau yang mungkin biasa kita dengar geothermal di Indonesia. Dengan menambah informasi tersebut atau meningkatkan minat dari rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami berharap bisa meningkatkan kemajuan sumber daya manusia Indonesia di bidang industri energi baru dan terbarukan di Indonesia, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yosef, bahwa ada potensi di Sumatera Utara khususnya ya. Dan seperti yang kita tahu saat ini, mungkin ada dua power plant besar ya, power plant besar di Sumatera Utara, yaitu yang tadi sudah disebutkan dan mungkin sudah pernah dikunjungi oleh rekan-rekan sekalian, yaitu di Sarula yang dioperasikan oleh Sarula Operation Limited, dan juga Sorik Merapi yang dioperasikan oleh KS Orka. Ya mungkin nanti siapa tahu rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi di sini akan bisa berkontribusi di plant-plant tersebut. Oke, dengan tanpa berpanjang lebar lagi, saya ingin menyampaikan bahwa yang akan memberikan sharing hari ini adalah Bapak Rizal Ardido. Beliau adalah seorang geothermal scientist yang sudah malang melintang di industri geothermal sejak kelulusannya dari UGM. Beliau nanti akan men-sharing materi dengan tema manajemen operasi energi geothermal. Untuk perkenalan dengan Bapak Rizal nanti bisa langsung sendiri dengan beliau pada saat presentasi mungkin nanti ya, sehingga bisa lebih akrab lagi. Kira-kira demikian sepatah dua patah kata dari saya dan sedikit ucapan terima kasih sekali lagi dari kami. Semoga knowledge sharing hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ITDEL sekalian. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Bapak Boyke. Selanjutnya kami akan serahkan kepada Ibu Iswanti Sihaloho selaku dosen pengampu dalam mata kuliah energi dan fisika dasar. Terima kasih. Terima kasih Ria, terima kasih semua.
Selamat siang, saya sampaikan kepada Bapak Dekan, ada Pak Yosef Manik, Pak Boyke dari Olinesia, dan ada Pak Rijal ya. Dan selamat siang juga untuk adik-adik mahasiswa semuanya. Nah, sebelum kita ini masuk ke acara seintinya gitu ya, yang disampaikan oleh Pak Rijal, saya minta untuk adik-adik mahasiswa boleh aktifkan kameranya ya. Sama seperti dalam pelaksanaan perkuliahan, mahasiswa juga diharapkan untuk mengaktifkan kameranya. Jadi adik-adik mahasiswa kami harapkan untuk boleh on kamera selama berlangsungnya sesi knowledge sharing ini. Nah, sharing knowledge ini akan dibawakan oleh Pak Rijal nantinya, dan tentunya ini juga akan bersinggungan atau bersinkronisasi dengan mata kuliah sistem dan teknik keenergian. Kemudian di semester lanjutannya ada energi baru terbarukan, dan juga sebelumnya ada yang sudah kita pelajari, mungkin mahasiswa semester 4 ada pelajari itu terkait termodinamika. Ini sangat bersinggungan, webinar ini sangat bersinggungan dengan beberapa mata kuliah tersebut. Dan beberapa kita juga ada kita pelajari di fisika dasar. Jadi saya harapkan mahasiswa pengampu mata kuliah sistem dan teknik keenergian dan mahasiswa yang nantinya akan mengampu mata kuliah termodinamika boleh mengikuti acara webinar ini dengan baik dan semoga mendapat manfaat gitu ya, mendapat manfaat baru, pengetahuan baru, pengalaman baru terkait daripada energi geotermal itu sendiri. Demikian dari saya, dan sekali lagi saya ingatkan adik-adik mahasiswa untuk boleh mengaktifkan kameranya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ibu Iswanti. Selanjutnya kita akan memasuki acara yang dinanti-nantikan pada webinar hari ini. Namun sebelum itu ada baiknya kita berkenalan terlebih dahulu kepada Bapak pembicara yang akan diikuti dengan pemaparan materi webinar pada hari ini, yaitu tentang ilmu geotermal. Setelah sesi pemaparan akan ada sharing session dan tanya jawab. Yang pastinya acara sharing session dan tanya jawab itu berhadiah. Jadi, kepada rekan sekalian agar mempersiapkan dan mendengarkan acara webinar kali ini untuk mempersiapkan pertanyaan terbaiknya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Bapak pembicara kami persilahkan. Terima kasih Mbak Ria. Selamat siang saya ucapkan kepada Pak Yosef Manik selaku Dekan dari Institut Teknologi Del. Kemudian selamat siang saya ucapkan kepada Bu Iswanti Silaoho sebagai pengampu dosen dari mata kuliah fisika tadi kalau saya dengarnya. Kemudian ya, saya ucapkan sistem teknik. Oke, fisika dan sistem informasi. Oke, selamat siang juga saya sampaikan kepada Pak Boyke karena saya apresiasi sudah diundang untuk sharing session di sini. Jadi tadi juga saya mendengar tadi dari Bu Iswanti bahwa yang hadir di sini rata-rata sudah mengikuti kuliah awal mengenai tadi sistem dan teknik informasi, kemudian juga termodinamika, fisika, dan kebetulan memang karena background saya geothermal sekali, jadi kalau nanti ada yang mau menanyakan tentang termodinamika, saya bisa menjelaskan juga sedikit mengenai konsep pressure, tapi khusus dalam presentasi hari ini, kita masih agak di awal dulu pengenalan bagaimana proyek geothermal itu bisa dibuat atau direncanakan di awal. Saya mohon izin share untuk menyingkat waktu Bapak, Ibu, dan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Oke, jadi materi saya hari ini judulnya mengenai sistem manajemen pengembangan perencanaan proyek panas bumi. Oke. Untuk Institut Teknologi Del di North Sumatera. Jadi mahasiswi-mahasiswi sekalian, mungkin kalau kita lihat gambar di sebelah kiri ini sebenarnya filosofi yang saya mau coba jelaskan di pertemuan hari ini. Jadi bagaimana kita atau seorang geologis misalnya dia ke lapangan menemukan suatu prospek panas bumi, kemudian dia bisa membilang bahwa kepada manajemen perusahaannya bahwa terdapat suatu prospek panas bumi yang dimana bisa kita rencanakan untuk dilakukan pengeboran, di mana nanti terdapat uji sumur di sini. Jadi kalau kita lihat, ini sebenarnya kalau mahasiswi-mahasiswi sekalian suka pernah ke Pusuk Bukit ya, di Danau Toba, itu kan ada pulau ya, namanya Pusuk Bukit. Pasti pernah semuanya ke sana tuh jalan-jalan, tempatnya bagus sekali, dan saya pernah ke sana juga. Itu ada yang kayak steam, ada uap keluar dari tanah. Nah, ini yang kita sebut sebagai manifestasi panas bumi. Jadi kalau ada itu, kita bisa bilang bahwa di sini terdapat potensi geotermal.
Selain ini tentunya ada air panas. Saya kemarin ke Sipoholon, saya kemarin main ke Namurai Langit, saya ke Sirangkitang, saya juga sempat ke Sibolguali, karena kebetulan saya saat ini juga bekerja di Medco Power, di mana kita termasuk pemilik dari proyek panas bumi Sarula sebagai shareholder-nya. Nah, di bawah ini ada contoh gambar geothermal power plant. Nah, apa yang akan coba saya sampaikan hari ini adalah bagaimana filosofi kita mengembangkan suatu proyek, tetapi dari sisi bisnis, dari sisi teknik industri, bisa paham bagaimana suatu proyek itu bisa kita bawa ke depan, maksudnya kita eksekusi. Jadi tidak semerta bahwa kita melakukan suatu aktivitas itu cuma karena, oke, kita dapat aktivitas, tolong dieksekusi, budgetnya segini, gitu. Enggak. Tapi saya coba untuk elaborate kepada mahasiswa-mahasiswa kalian, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita juga harus tahu bagaimana kita mengeluarkan biaya itu harus timpal dengan risiko yang akan kita keluarkan. Oke, singkat perkenalan, nama saya Rizal Abiudo, saya lulusan dulu S1 Geologi UGM, kemudian saya ngambil S2 Master of Science mengenai Geothermal Exploration Program. Pengalaman saya di geothermal semua selama 11 tahun. Saya pernah bekerja di perusahaan Geodipa Energi di Dieng dan Patuha, kalau pernah dengar. Saya juga pernah bekerja di Supreme Energi, yang proyeknya ada di Sumatera Barat dan Sumatera Selatan serta Lampung. Saya pernah bekerja juga di Hita Energy Holding, di mana proyeknya ada di Aceh, di Sumatera Barat, dan di Lampung. Kemudian sekarang saat ini saya bekerja sebagai manajer geothermal new venture untuk Medco Power Indonesia, di mana kita memiliki saham sekitar 20% untuk proyek geothermal Sarula. Jadi Sarula Operation Limited itu dimiliki oleh Medco Power 20%. Dan saya sebagai manajer geothermal new venture dan resource untuk manajemen asetnya. Oke, objektif dari presentasi hari ini tentunya semua partisipan saya harapkan bahwa setelah mengikuti mata kuliah ini bisa memahami bagaimana framework atau kerangka kerja dari suatu geothermal eksplorasi, di mana nanti saya akan menjelaskan bahwa bagaimana suatu proyek akan dieksekusi tahap bertahap hingga nanti proses kita sampai development. Nah, di sini tentunya setiap proses eksplorasi atau di mana kalau kita misalkan di kampus kita bilang bahwa oke, kita dianggap bisa menyelesaikan kuliah setelah menyelesaikan ujian, tentunya seperti proyek. Untuk satu proyek kita juga bisa memajukan satu proyek setelah melewati tahapan yang kita sebut sebagai kayak phase gate atau tahap evaluasi. Nah, tahap itu nanti akan saya sampaikan satu-satu. Nah, mungkin mahasiswa-mahasiswa sekalian juga, Bapak Ibu, saya mau di sini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya, mungkin menurut saya lebih baik bisa saya dipotong langsung. Jadi supaya nanti bisa langsung follow up, karena materinya kan agak 35 slide, jadi kalau di belakang nanti takutnya terlupa gitu. Jadi nggak apa-apa, saya dengan senang hati. Jadi mengenai basic konsep, jadi ini basic konsep yang kalau kita lihat di sini ya, ini sebenarnya gambar Ring of Fire, di mana di sini terdapat subduksi dari oceanic plate, yaitu lempeng samudera, yaitu semua lempeng yang ada di lautan ini, dia menunjam ke bawah lempeng benua, yaitu yang di mana kita punya daratan-daratan di bumi ini. Nah, kalau kita lihat secara sederhana di sini, gambar yang sebelah kanan ini, kita lihat bahwa ketika terjadi subduction, di sini terjadi proses pelelehan. Tentunya kalau basic fisikanya, kalau kita lihat bahwa inti bumi itu kan sebenarnya cair dan panas. Jadi kalau kita punya material padat, dia tersubduksi, dia akan mengalami proses peningkatan tekanan dan juga temperatur. Nah, semua material padat yang mengalami proses peningkatan pressure dan temperatur, tentunya dia akan mengalami proses perubahan fase, di mana fasenya dari padat menjadi cair atau melting. Nah, di sini kita lihat yang warna merah-merah ini, itu sebenarnya adalah proses melting dari lempeng benua yang dia kemudian kalau dia panas, dia punya temperatur, tentunya kan kalau kita kayak air panas, dia punya gaya buoyancy kan, kalau termodinamika, di mana densitasnya lebih kecil dibandingin densitas di batuan sekelilingnya. Jadi makanya magma-magma itu, lava-lava itu bisa naik ke atas, sehingga dia muncul ke permukaan sebagai gunung api. Tapi untuk geothermal tentunya kita mencari bukan yang dia gunung apinya masih aktif, tapi lava-lava itu atau magma-magma ini, dia sudah relatif memadat, tapi masih menjadi batuan yang panas. Nah, di mana kalau kita tahu kan bahwa bumi ini kan sebenarnya kita punya air meteoric water yang masuk di mana aja di seluruh permukaan, di mana nanti air permukaan itu kalau kita masuk lihat di sini, itu dia masuk ke dalam bumi, kemudian terpanaskan. Jadi ini kalau tadi yang merah ini, kalau dilihat, itu sebenarnya ekuivalen dengan batuan panas ini sendiri. Jadi batuan panas ini sendiri nanti memanaskan air, sama lagi konsepnya. Ketika air dipanaskan,
kan densitasnya menjadi ringan. Jadi ketika dia ringan, dia punya yang kita sebut sebagai gaya buoyancy tadi kan. Nah, gaya buoyancy itu tadi yang makanya menyebabkan di permukaan muncul manifestasi permukaan yang kalau kita lihat di Sumatera Utara itu banyak sekali. Jadi kalau kita lihat itu kita suka lihat kayak mungkin dekat kawah Sibayak itu ada kayak kawah besar seperti ini, ada uap-uap keluar. Uap keluar ini sebenarnya manifestasi dari air permukaan. Tapi kenapa bentuknya ada yang berupa air panas, ada yang berupa uap? Itu sebenarnya kalau kita lihat sederhana lagi tuh, sebenarnya konsepnya kayak isometrik aja. Jadi kalau kita punya misalkan, saya gambarkan, kita punya elevasi gunung gini, liquid level itu kan dia datar ya. Nah, ketika di ujung, ketika dia terpotong dengan elevasi yang rendah, dia akan muncul sebagai air panas. Tapi kalau ketika dia naik terpanaskan, kemudian tidak ada masih ada overburden atau masih ada elevasi, dia akan naik berupa menjadi steam. Jadi itu sebenarnya konsep hidrologi sederhana yang tadi termodinamika tadi menjelaskan bahwa kalau kita menemukan fumarole tadi, ada uap ketemu di mana-mana, ini bukan gas ya, ini uap. Tapi tentunya ketika uap terpanaskan, di mana ada batuan di sekitarnya, dia akan terjadi proses dissolution, di mana nanti terjadi gas yang keluar. Tapi gasnya tidak banyak, mungkin sekitar 1% atau 2% dari total 100%. Nah, ada juga air panas di sini. Jadi ini sebenarnya yang kita sebut sebagai geothermal manifestation, atau kalau kita bilang bahwa potensi prospek panas bumi itu pasti memiliki tanda-tanda seperti ini. Kalau di oil and gas, mungkin Pak Boyke familiar, kita mungkin menemukannya seperti oil seep, itu seperti. Nah, kalau ini kita manifestasi permukaannya adalah fumarole, hot spring, hot pool, dan hot spring ini. Dan di mana banyaknya di Indonesia, saya bisa bilang bahwa prospek panas bumi terbesar di Indonesia itu ada di Pulau Sumatera. Karena kebetulan saya sudah eksplorasi dari Aceh sampai Lampung, saya pernah ke Jawa, saya pernah ke Bali, kemudian Nusa Tenggara, dan saya melihat bahwa secara ukuran pulau, dimensi gunungnya, dimensi reservoir, lapangan yang besar-besar itu adanya di Sumatera. Tapi kenapa yang maju duluan itu ada yang di Jawa? Tentunya kan itu balik ke konsep ekonomi, ada supply dan demand. Karena di Jawa itu kebutuhan elektrisitasnya tinggi, elektriknya, dibandingin di Sumatera. Nah, tapi bagaimana sekarang pertanyaannya adalah memindahkan industri yang ada di Jawa itu ke Sumatera. Sehingga nanti geothermal di Sumatera itu akan semakin maju, sehingga nanti kebutuhan demand listriknya semakin besar. Nah, kalau kita bandingkan ini untuk sekilas pandang aja, geothermal ini kan termasuk energi renewable ya. Nah, kita lihat ada kompetitornya. Misalkan kita ada hidro, kemudian ada solar cell, kemudian kita punya energi angin, wind power, gitu kan. Kenapa geothermal saya bisa bilang bahwa ini paling the best dibandingin semua renewable energi yang lain? Mungkin dari mahasiswa-mahasiswa ada yang bisa kasih opini nggak? Sedikit aja. Singkat aja, ada nggak? Kenapa geothermal bisa lebih baik dibanding yang lain? Sama-sama renewable. Oke, kalau nggak ada, saya kasih clue. Kalau energi angin, kita tahu bahwa angin itu tidak 24 jam continuous untuk mengalir. Maksudnya anginnya tidak akan bertiup 24 jam continuous dengan volume yang sama, dengan densitas yang sama. Kalau kayak solar cell, dia tentu juga hanya bisa dipakai di siang hari, di mana di malam hari kita tidak punya sumber energinya. Kalau mini hidro, kita tahu bahwa tipikal musim hujan di Indonesia dan musim kemarau itu bisa berbalik 90 derajat, di mana sungainya awal yang misalnya besar sekali, kemudian berubah menjadi kecil. Sedangkan geothermal, kita bisa punya kapasiti yang continuous setiap harinya itu kurang lebih 100%, 90 hingga 100%. Sehingga kemampuannya, kapabilitasnya itu mirip dengan pembangkit listrik batu bara. Jadi itu mengapa geothermal ini sangat, kalau saya bilang, sangat terbaik dan anugerah yang ada di Indonesia dan harusnya kita bisa maksimalkan. Oke. Konsepnya tadi, ini konsep panas buminya tadi, jadi kalau disederhanakan, itu konsepnya kayak ketel tadi, jadi kalau kita punya batuan panas tadi, atau batuan intrusi kita sebut, itu kita anggap sebagai air, sebagai sumber panasnya, sebagai kompornya, kita punya reservoir, di mana ada batuan penutup, jadi reservoir ini dia terlindungi dari air dingin yang masuk di atas, tapi dia bisa dipanaskan dari bawah, itu kita anggap sebagai kita sedang memasak air, dan tadi air tadi tentu dia akan bertekanan kan dan juga punya temperatur. Nah, itu akan termanifestasi di permukaan sebagai fumarole atau hot spring tadi. Jadi kalau kita punya tadi tanda-tanda tadi itu indikasi bahwa suatu proses bisa kita kerjakan. Nah, pertanyaannya kenapa tidak semua proyek geothermal itu bisa dikembangkan? Ada yang sudah dikembangkan saat ini, ada yang tidak dikembangkan. Oke, itu jawabannya tentunya itu related dengan pertanyaan saya di bawah ini, ada 4. Jadi seberapa panas
seberapa permeable, jadi seberapa panas itu nanti hubungannya dengan teknologi. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan bahwa kalau misalkan kita punya temperaturnya cukup tinggi, di atas 250 derajat Celcius, fluida di bawah ini dia bertekanan cukup tinggi sehingga bisa mengalir dengan sendirinya ke permukaan. Tapi kalau temperaturnya itu cuma 150 derajat Celcius, di mana tekanannya saturasi dari si fluida itu balance dengan tekanan saturasi dari hidrostatik fluidanya, itu kan fluida tidak bisa naik ke atas, sehingga butuh bantuan pompa. Nah, ketika dua teknologi tadi yang berbeda tadi, yang dimana yang satu dia boiling atau mendidih, yang satu lagi tidak boiling, cuma berupa liquid dominated, karena temperaturnya cukup rendah, implikasi power plant-nya juga akan beda. Kalau tadi yang dia boiling, kita bisa kayak batu bara aja, langsung kita bor, kita alirkan steam-nya ke permukaan, masukkan ke turbin. Turbinnya muter, udah. Turbinnya muter, kemudian menghasilkan kayak generator, kayak dinamo aja lah kalau kita punya dinamo. Tapi kalau yang tadi, kalau dia temperaturnya cuma 180 derajat Celcius ke bawah, kita harus pasang pompa. Jadi kayak kita punya pompa sumur aja sebenarnya, pompa sumur di rumah, di mana kita sedot airnya dengan tekanan tertentu, sehingga nanti sampai di permukaan temperaturnya 150, tapi dia harus mengalami pertukaran panas dengan heat exchanger, yaitu yang disebut sebagai teknologi binary. Nah, di mana terjadi kontak tidak langsung antara panas yang diambil dari bawah, kontak dengan heat exchanger, yaitu motif fluidnya. Motif fluidnya kan bisa berupa pentan, butan, atau refrigeran. Nah, di mana nanti motif fluid tadi itu bisa berubah fase menjadi uap, nanti uapnya itu yang baru menggerakkan turbin. Sebenarnya sama, cuma ada satu proses di depannya. Dan tentunya tadi hubungannya adalah ke biaya. Pasti dari dua teknologi tadi itu akan berbeda. Termasuk permeability. Kalau satu sumur dia bisa menghasilkan kayak 35 megawatt, dengan satu sumur hanya bisa menghasilkan 5 megawatt, tentunya ekonomik dari satu proyek akan berbeda juga. Kemudian mengenai resource size, misalkan kayak seberapa megawatt atau seberapa besar proyek ini akan bisa dikembangkan, itu juga akan terhubung. Tentunya kan kalau kita belajar prinsip ekonomi kan, semakin besar suatu proyek atau suatu ekonomik, itu pasti ekonomik development-nya semakin dikontrol oleh seberapa besar suatu proyek itu. Jadi economic sensitivity-nya sangat bergantung oleh seberapa besar proyek itu. Tentunya kalau kita punya toko yang menghasilkan 100 megawatt, misalkan power plant, pegawainya cuma 10 orang. Tapi kalau tokonya atau power plant-nya hanya menghasilkan 50 megawatt, jumlah employee-nya juga sebetulnya hampir sama, 10 orang. Karena teknologi itu memang harus dioperasikan dengan jumlah manpower atau kapital yang hampir sama. Termasuk juga development constraint, apakah suatu proyek itu terletak atau berada dekat dengan potensi bahaya. Potensi bahaya tadi bisa berupa kayak gunung api, seperti kalau kita tahu ada proyek di punya Pertamina di Gunung Sibayak ya. Sampingnya itu ada gunung apa yang suka meletus? Saya lupa namanya. Yang baru-baru ini muncul lagi namanya. Ada yang tahu nggak? Sampingnya Gunung Sibayak itu. Yang suka meletus itu gunungnya. Yang dulunya nggak pernah meletus. Nah, itu juga yang menjadi salah satu penghambat. Sinabung. Sinabung. Wah, Bang Julianta, sorry, saya lupa namanya Sinabung. Jadi itu juga salah satu potensi kenapa tuh proyek bisa maju. Termasuk juga development constraint dari sisi fluida. Kalau misalkan fluidanya cukup korosif, acid, atau dia ada scaling gitu, itu juga jadi proyeknya agak terlambat. Nah, ketika kita menentukan satu proyek, semua resiko-resiko tadi ini, ada yang 4 ini, itu harus bisa kita jawab di awal. Atau paling tidak 80% sudah di-cover di awal. Nah, kenapa saya selalu bilang, saya punya prinsip begini, kalau kita melakukan satu proyek, jangan sampai kita melakukan garbage in, garbage out. Artinya, yang masuk itu sampah, yang keluar sampah juga. Kenapa? Karena ketika kita mengidentifikasi suatu masalah atau suatu proyek, kita benar-benar tahu apa yang menjadi resiko dari suatu proyek itu sendiri. Jadi sebenarnya sama kayak kita bikin tesis nantinya atau tugas akhir skripsi. Kita kan sudah bikin tujuannya apa, tujuan penelitiannya. Cuma kadang-kadang pengalaman saya dulu S1, kadang-kadang ketika menjawab kesimpulannya nggak menjawab tujuan di awal gitu. Jadi itu sebenarnya kayak kita nggak tahu apa yang kita kerjakan gitu. Nah, dan tentunya sama, kita misalkan kayak mau mengerjakan apapun itu, tentunya kita harus punya korelasi yang bagus antara objektif dan output atau produknya. Nah, sama dengan proyek geothermal ini. Nah, jadi sini saya kasih tips bahwa ada 4 risiko ini yang akan kita jawab, yaitu seberapa panas, seberapa permeable, productivity-nya, seberapa besar kapasitas persumurnya, seberapa besar juga proyek yang akan kita develop, power plant yang akan kita install nanti, dan juga bagaimana development constraint atau challenge, tantangan dari proyek ini. Kalau ada pertanyaan nanti mohon ya langsung silakan aja di-cut.
Oke. Kalau saya buat secara fase, jadi saya mulai dari typical geothermal development stage. Jadi ini sebenarnya slide yang kalau saya ada presentasi ini, saya nggak perlu presentasi belakangnya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kan, kenapa sih kadang-kadang pemerintah atau kita mungkin pihak swasta atau dosen lah, dosen suka misalkan mata kuliah hari pertama itu akan dia bilang dia punya roadmap. Jadi roadmap tuh dosen akan bilang, saya nanti akan mengajarkan A, B, C, D, outputnya saya pingin anak-anak itu atau mahasiswa-mahasiswi itu bisa memahami ini. Gitu. Nah, tentunya ketika dari poin A ke poin B, atau kalau saya sampaikan di sini dari poin awal, dari phase 1 ini sampai ke phase operation dan maintenance ini, tentunya kan kita tidak bisa melakukan itu sporadis. Maksudnya tiba-tiba saya sudah ngerjain di project di fase 3-nya. Ada yang sudah ngerjain di fase 5-nya. Ada yang sudah ngerjain fase 2-nya, baru kemudian saya susun sebagai puzzle. Kalau ini mungkin kita relatif sebenarnya kayak main catur. Jadi setiap fase ini sebenarnya sebagai kayak point gate atau jembatan untuk mengevaluasi apakah suatu proyek itu masih layak untuk dimajukan setiap stage-nya. Kenapa? Karena tujuan dari fase gate ini sebenarnya adalah dia punya dua garis yang berbanding terbalik. Yang satu adalah resiko, yang satu adalah biaya. Ketika biaya dari poin 1 ke poin 8, itu biayanya akan naik, makin tinggi gini. Jadi kalau kita buat kurva X, Y, itu kurvanya biayanya akan makin tinggi. Karena di sini kan kita sudah punya investment. Nah, tapi secara risiko, kita maunya dia makin rendah. Karena di fase 1, itu kan sebenarnya kan fase kayak preliminary survey itu kayak kita masih desktop study lah. Mungkin kita masih kayak buka-buka paper, jurnal gitu kan, atau tesis yang lama. Nah, kemudian kita coba untuk, kita doing research, kita mau bikin alat misalnya. Kita benar-benar bikin alat eksperimennya gitu. Kemudian kita fine tune, kita bikin pilot plan-nya. Kemudian terakhir baru kita benar-benar bikin mass product-nya gitu. Nah, tentunya kan resikonya semakin berkurang karena tadi dengan semua investasi yang kita keluarkan di awal, itu tujuannya adalah secara tahap bertahap kita bisa mengurangi resiko, tapi juga kita confidence untuk proyek itu maju. Nah, tentunya setiap gate tadi itu kita akan ditanya, apakah proyek ini masih layak maju atau tidak. Nah, tentunya kalian sebagai engineer nantinya atau sebagai nanti project manager untuk proyek ini sendiri punya manajemen execution plan. Saya nyebutnya ini sebagai kayak manajemen execution plan. Jadi kalian tahu bahwa kalian juga bisa menjaga diri kalian sendiri. Ternyata proyek ini nggak layak untuk dimajukan dari fase 1 ke 2 karena tadi tidak memenuhi kriteria-kriteria yang saya sebutkan di awal. Atau proyek ini ternyata setelah hasilnya jelek di exploration drilling, menurut saya kita harus balik lagi ke fase 2 karena ada data yang kurang gitu. Jadi harus kita isi lagi di awal. Nah, jadi kalau di sini kalau kita lihat secara sederhana aja, di sini ada namanya preliminary survey, exploration drilling, kemudian project review dan feasibility study, baru kemudian pengembangan, dan di sini operation maintenance. Jadi kalau preliminary survey ini mungkin sederhananya bisa saya bilang kayak desktop study saja. Kalau exploration ini kita mulai survei, jadi ada survei geofisika, geokimia, kita pasang alat-alat equipment di permukaan, tapi cost-nya masih murah, mungkin biayanya masih kayak di angka range $500.000 sampai $1 juta. Untuk ekuivalen ke miliarnya nanti dihitung ya, saya agak nggak familiar. Maaf. Nah, kemudian nanti dari exploration kita majukan ke exploration drilling, ini juga ada strateginya. Apakah proyek ini bisa langsung kita bor pakai sumur yang besar, yang dimana biayanya sekitar $10 juta, atau kita harus kurangi resikonya dengan pengeboran sumur yang murah, yang slim hole namanya, itu kayak $2,5 juta. Dan saya bukan penganut mazhab yang mungkin kayak aliran yang harus mungkin biayanya murah atau aliran yang biaya mahal. Kalau saya sebenarnya lebih yang aliran fleksibel. Jadi bagaimana kita mengembangkan satu proyek itu harus site spesifik dengan kondisi yang kita hadapi. Nah, baru kemudian di sini kita melakukan feasibility tadi, di mana studi kelayakan tadi kalau bahasa Indonesianya. Jadi di mana kita melihat apakah proyek ini tadi dari fase 1 sampai 3 sampai fase proyek 4 ini layak untuk dikembangkan secara keseluruhan. Karena kalau dihitung secara sederhana, proyek yang dari fase 1 sampai 4 itu sebenarnya sudah menghabiskan biaya kurang lebih 30% sampai 40% dari total komponen total biaya. Jadi kalau misalkan total proyek geothermal itu adalah $100 juta, maka $30 juta itu sudah dihabiskan di fase awal ini. Jadi itu fase di mana kita harus menentukan apakah proyek ini layak kita tentukan, jalankan. Jalan rugi kan nggak mungkin. Kita pasti maunya jalannya untung gitu. Di mana tadi faktor-faktor tadi yang di depan itu harus bisa dijawab. Untuk durasinya, proyek ini sekitar awalnya bisa 5-7 tahun rata-rata di Indonesia, dari fase awal sampai fase feasibility study,
kemudian pengembangan cuma 2 tahun 3 tahun, dan operation itu PPA-nya kita biasanya berkontrak dengan PLN itu 25-30 tahun. Kalau secara financing, kalau saya sampaikan di sini, itu di awal ini biasanya kita biayanya dengan biaya internal, jadi benar-benar pakai biaya dari perusahaan sendiri, swasta misalnya, dari internal cash. Tapi untuk yang setelah ini, yang 60%-nya atau 70%-nya dari fase ini hingga fase ini, itu menggunakan uang bank. Dan dari fase 25-30 ini kita sudah menggunakan internal cash flow, karena kita sudah punya mesin uang, kan, power plant-nya sudah menghasilkan listriknya sudah dijual ke PLN, PLN bayar ke kita. Nah, di mana nanti uangnya kita pakai untuk membayar gaji-gaji pegawai. Gitu. Mungkin ada yang pertanyaan nggak di fase ini dulu aja? Menurut saya ini paling penting dibanding semua yang lain. Silakan. Saya tunggu ini. Nggak ada. Lanjut dulu, Bu Iswanti. Saya boleh lanjut lagi? Oh ya, mungkin saya ya Pak, mungkin mahasiswa saya rada agak-agak sedikit kagok gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau dari saya yang mau saya tanyakan, ini kan ada tahap-tahapnya ya, mulai dari tahap awal sampai ke operation maintenance-nya. Nah, waktu di tahap awal mungkin kita studi pustaka gitulah ya kalau mahasiswa. Nah, apakah semua tahapan dulu baru kita melihat kelayakannya proyek itu dilanjutkan? Atau ada misalnya ketika kita melakukan eksplorasi, gitulah, exploration, ternyata ada poin-poin penting yang tidak mencukupi dan kita tidak perlu melanjutkan eksplorasi selanjutnya, gitu. Atau sesudah di tahap 5 semua sudah dilaksanakan, kita dapatkan data, baru kita melihat kelayakan studinya atau bagaimana ya Pak? Oke, jadi saya jawab. Terima kasih banyak Bu Iswanti. Ini akhirnya ada yang nanya ke saya nih. Saya nunggu dari tadi. Jadi gini, mungkin saya sharing perspektif saya sebagai perusahaan swasta ya, yang dimana kita lebih fleksibel gitu. Jadi gini, kan suatu perusahaan itu kan, atau mungkin kalau saya andaikan tuh misalkan saya punya rumah makan gitu, modalnya 10 juta rupiah, ya kan? Itu sama kayak saya punya project geothermal. Nah, ketika saya misalkan sudah melakukan studi preliminary survey, kemudian exploration sampai exploration drilling, itu hasilnya bagus semua. Itu kalau di total saya sudah keluar uang misalkan 10 juta dolar misalnya, atau ya sekitar 10 juta dolar misalkan. Nah, kemudian suatu perusahaan itu punya strategi masing-masing, Bu Iswanti. Jadi apakah dia kemudian akan mencari partner? Jadi misalkan saya, saya butuh partner nih, karena ternyata untuk mengembangkan ke fase 4 dan 5, ini prospeknya bagus, tapi biayanya besar, dan saya nggak punya modal, kan Bu. Nah, saya sebagai perusahaan swasta, saya bisa mungkin mengajak nanti Pak Boyke atau Bu Iswanti. Bu Iswanti, mau nggak masuk ke proyek saya udah keluar uang 10 juta, kalau Bu Iswanti mau masuk ke proyek saya, mengambil saham saya 50%, Bu Iswanti harus bayar saya 5 juta dolar, karena kan tadi kan hitungannya saya udah keluar 10 juta. Oke. Tapi Bu Iswanti, tolong dong hargain capek-capeknya saya, karena saya di depan udah kerja duluan nih Bu. Jadi Ibu bolehlah kasih saya bonus 10% dari situ. Jadi Ibu bayar saya 5 juta, Ibu kasih bonus saya 1 juta gitu, sebagai biaya capek saya. Nah, ketika ke depan, untuk dari sisi perspektif saya, ini kan sebenarnya saya udah untung 1 juta dolar Bu. Nah, untuk pembiayaan ke depannya, saya bareng sama Bu Iswanti gitu kan. Kita maju sampai ke fase feasibility study. Nah, ternyata proyeknya bagus nih, tapi keuntungannya dulu mungkin kita ekspektasi keuntungannya kayak 500.000 per bulan. Tapi sekarang keuntungannya cuma kayak 200.000 per bulan. Masih untung, tapi nggak untung-untung banget gitu, Bu. Nah, mungkin saya sama Bu Iswanti bisa bilang nih, kita ajak aja Pak Boyke nih, masuk nih. Tapi Pak Boyke harus ngasih uang, ganti uang kita yang di belakang tadi, yang di awal. Sorry, maaf. Nah, plus dia juga harus kasih premium juga lah, premi dikit ke kita. Kita kan udah capek di depan gitu. Nah, buat Pak Boyke, yang mungkin Pak Boyke karena dia orang kaya gitu ya, jadi buat dia, saya nggak apa-apa untung 200.000. Kalau kita kan mungkin uangnya pas-pasan, jadi untung 200.000 buat kita, aduh, berat gitu. Pak Boyke masuk, dia ganti uang kita, dia masuk, jadi manajemen kita untuk jalannya bertiga gitu. Baru kemudian kita investasi di sini, kita ngutang ke bank, kita kemudian jalankan proyeknya gitu. Nah, itu berlaku untuk proyeknya bagus atau enggak, Bu. Jadi kalau proyeknya tidak bagus, misalkan kita anggap bahwa proyeknya ternyata di bawah dengan assessment yang sudah kita lakukan di awal,
bisa aja kita jual 100%, atau ibu tadi jual misalkan 30%, 50% gitu. Jadi ibu berusaha untuk merecovery uang ibu yang sudah dikeluarkan di awal. Termasuk juga ketika operation, misalkan tadi suatu proyek itu misalkan tidak oke, kayak saya capek deh kalau saya nungguin 30 tahun nih, untungnya saya ada ketuaan, umur saya udah 70 gitu, masa saya nunggu umur 100, nggak mungkin kan, saya jual aja langsung semuanya. Tapi itu perspektif saya dari perusahaan swasta. Tapi tentunya tadi, kalau dari sisi legalitasnya, perusahaannya nggak berubah. Karena sertifikatnya, kemudian atas nama perusahaannya, itu tetap atas nama, misalkan PTA gitu. PTA itu yang punya lisensi pengoperasian. Cuma kan kepemilikan di atasnya bisa di itu. Jadi sebenarnya konsep bisnis yang kalau kita lihat secara fleksibel, sebenarnya ya kayak bisnis startup lah, Bu. Sebenarnya sama. Jadi sebenarnya bisnis energi ini sudah melakukan konsep startup dari dulu sekali gitu. Jadi gitu, Bu Iswanti. Oke, terima kasih Pak Rijal. Terima kasih. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau misalkan kita anggap kita punya variable cost tadi kan, jadi kayak phase 1 itu cost-nya $3 juta. Jadi kalau kita akan komit masuk ke phase 2, kita harus siapkan additional tambahan sekitar 5-20 juta. Kemudian kalau kita majukan ke fase 3 exploration drilling, itu 15-30 juta. Baru kemudian kalau fase development bisa range-nya 70 hingga 180. Dan tadi tentunya tujuan dari phase gate ini adalah sebagai proses dari internal kita bahwa proses yang kita lewati itu sudah benar gitu. Tadi ada yang mau tanya atau enggak? Enggak ya? Oke. Nah, oke. Ini tadi yang tadi saya sampaikan sederhana tadi, yaitu kita punya punya kurva tadi yang di mana ini kurva resikonya dari tinggi turun ke rendah, kemudian di sini dari cost-nya, biaya yang kita keluarkan dari rendah ke tinggi, jadi ini kurvanya cukup berbalik. Nah, tapi yang perlu dicatati bahwa untuk mengurangi resiko ini satu-satunya adalah pengeboran. Jadi studi-studi kita kayak studi geologi, geofisika, geokimia, studi desktop tadi, itu sebenarnya hanya mengurangi risiko cukup kecil sekali gitu. Tapi paling tidak proses-proses tadi itu sebenarnya sudah kayak seperti checklist bahwa kita sudah melakukan dan semua kriteria kita untuk mengeksekusi sampai ke pengeboran itu sudah ada gitu. Jadi tadi memang karena tujuan dari proyek ini sendiri pun juga bank atau misalnya kita kan lender ya kalau di sini kita bilang. Jadi kita ngembangin proyek ini kan sebenarnya konsepnya kalau saya boleh sharing di sini sama kayak kita nyicil rumah atau beli mobil kok. Jadi kalau kita beli rumah kan paling nggak harus menyediakan DP 30% gitu kan. Sama, ini proyek geothermal ini, oil and gas mungkin saya bisa bilang, itu juga kita kayak harus mengeluarkan modal kapital 30% dari total proyek gitu. Di mana nanti bank akan membayarkan sisanya. Nah, jadi sebenarnya konsep ini sebenarnya kayak konsep kita ngutang ke bank aja sih sebenarnya. Jadi memang proyek ini tapi bedanya dalam sudut perspektif kita mengurangi risiko gitu. Oke. Nah, apa aja tantangan atau challenge untuk mendevelop geothermal di Indonesia? Mohon izin sebentar saya sambungin dulu. Listriknya. Jadi kalau di sini kita secara overall, ini saya bagi menjadi 4. Ini sederhananya. Jadi saya kelompokkan sebagai resource risk, di mana tadi dari sisi subsurface, dari sisi pengeboran, apakah ada risiko bahwa resource-nya tidak cukup untuk mengembangkan kapasitas megawatt yang akan dikembangkan. Jadi kalau kita bilang geothermal, pokoknya ngomongnya satuannya adalah megawatt. Berapa megawatt yang akan kita deliver. Karena kalau kita cuma menghasilkan steam aja, steam-nya tuh nggak berharga sama sekali gitu. Kecuali steam itu diubah menjadi uang dengan cara menggerakkan listrik gitu. Kemudian economic challenge tadi. Nah, ini kenapa? Karena tadi kan saya sampaikan ada supply, ada demand. Jadi misalkan kita maunya mengembangkan proyek yang kapasitasnya 100 megawatt, tapi ternyata proyeknya adanya di Nusa Tenggara Timur, di mana satu pulau Nusa Tenggara Timur aja hanya butuh listrik 10 megawatt gitu. Jadi tentunya proyeknya nggak bisa jalan gitu. Atau misalkan harga tarif listriknya di sana cukup rendah gitu. Misalkan karena di Jawa cukup banyak listrik batu bara. Jadi itu juga salah satu economic challenge. Untuk community issues, ini juga mengenai lack of understanding in geothermal energy, socialization.
khususnya mungkin untuk daerah-daerah yang belum ada proyek geotermalnya. Tapi kalau daerah-daerah yang sudah ada proyek geotermalnya dan sudah merasakan manfaat proyek geotermal itu sendiri, relatively community issue itu juga cukup hampir rendah, hampir tidak ada. Dan makanya saya juga melihat bahwa saya sharing ini juga sebagai kita sharing bersama bagaimana pemahaman mengenai geothermal itu sendiri. Kemudian mengenai land permit regulation ini, uniknya geothermal itu kan adanya kan di daerah pegunungan ya. Nah, di mana daerah pegunungan itu biasanya banyak hutan tropisnya. Nah, hutan tropis itu biasanya menjadi bagian dari taman nasional. Yaitu kalau kita tahu kan di Sumatera kan kita punya taman nasional Kerinci Sebelat gitu ya. Kita punya taman nasional Leuser gitu. Padahal di sana itu punya banyak prospek geothermal yang cukup banyak gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu kenapa pengembangan geothermal menjadi cukup terlambat. Gitu. Kemudian mengenai harga tarif listrik, di sini juga ini juga masih karena kita geothermal masih dibandingkan dengan batu bara, di mana harga batu bara masih cukup murah. Termasuk juga buyers-nya karena kita hanya menjual kepada satu single buyers yaitu PLN. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Oke, tadi kan saya sudah sampaikan, tadi ada fase 1 sampai fase 8, tapi kita coba lihat dari fase 1 sampai 5. Jadi kenapa fokusnya fase 1 sampai 5? Karena ini fase di mana bagaimana kita melakukan preparation satu project hingga kita mendeliver satu project itu siap untuk dieksekusi gitu. Kalau fase 6, 7, dan 8 ini relatif risikonya rendah dan juga di mana di sini kita sudah menggunakan financing dari bank sehingga secara risiko juga tidak sebesar dengan fase 1 hingga fase 5. Nah, di fase 1 dan 2 atau primary survey dan exploration ini biasanya kita harus menyiapkan yang kita sebut sebagai kayak work program, kita punya tahu bagaimana desktop tadi yang saya sampaikan, kita melakukan assessment mengenai bagaimana infrastruktur, jalannya, kalau misalkan jalannya ternyata harus membangun kayak jalan baru 50 kilo gitu, itu proyek pasti jadi mahal sekali gitu kan. Apakah di sana terdapat sumber air untuk pengeboran, kemudian bagaimana komunikasinya, kemudian bagaimana jarak transmission line, karena kan geothermal kan listrik, jadi listriknya harus ada sambungan kepada sistem Sumatera. Juga termasuk assessment terhadap environmental, social issue, itu semuanya dilakukan di awal. Mengenai land use, acquisition, ini biasanya challenge-challenge misalkan kayak di Sumatera Barat, di mana tanah-tanahnya itu dimiliki oleh adat, ulayat, itu juga biasanya agak sulit untuk dibebaskan. Kemudian mengenai power market demand, ini juga menjadi tadi yang saya sampaikan, proyeknya 100 MW, ada yang di Nusa Tenggara Timur, tapi satu pulau cuma butuh 10 MW, jadi proyek itu menjadi stall. Juga termasuk assessment mengenai framework regulasi yang berlaku saat ini, apakah bankable atau tidak, kemudian juga mengenai isu mengenai politik dan government. Dan tadi untuk prosesnya, di sini kita ada proses melalui PSP atau WKP, di mana tadi PPA, apakah kita butuh PPA di awal, kemudian bagaimana eksplorasi yang akan kita kembangkan di awal. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi, yang tadi saya sampaikan, ini kan adalah model konseptual geothermal ya, di mana kita punya sumber panas tadi, kita punya air yang terpanaskan di sini, kita punya batuan penudungnya, pelindungnya, supaya panasnya tidak hilang, di mana nanti kita lakukan pengeboran. Nah, dari sini kita punya pertanyaan, harus bisa menjawab, apakah ada geothermal system di proyek ini? Gitu. Dan kalau misalkan iya, kita bisa ke pertanyaan selanjutnya, seberapa tinggi temperaturnya, nanti berhubungan dengan teknologi seleksi yang akan kita pilih, seberapa besar megawattnya, permeability-nya, dilihat dari teknik setting geologinya, kemudian apakah ada obstacle, misalkan dari sisi resource atau non-resource. Nah, itu semua pertanyaan harus bisa di-checklist, dan kalau misalkan semuanya tidak ada, semuanya fine-fine, baik-baik saja, ya berarti kita bisa execute bahwa proyek ini di phase 1, itu bisa kita execute nanti ke phase 2. Dan di fase awal yang tadi sendiri, ada beberapa konsep yang harus kita lakukan, yaitu kita survei 4G di sini ada geologi, survei geochemistry, geofisika, geotechnical, di mana tujuannya adalah kita membuat konseptual model, yaitu kayak semacam kartun ini aja. Jadi kita coba lihat, oke, nanti kalau saya punya field ini, saya akan kembangkan power plant di sini, sumur-sumurnya di sini, jalannya dari sini kurang lebih 10 kilo harus bangunnya. Saya akan mengambil air dari sungai ini gitu. Dan nanti kalau sudah ada listrik, saya akan sambungkan ke transmission line yang adanya di sini, di mana transmissionnya 150 kV gitu. Nah, dari situ nanti kita coba lihat resource assessment-nya, kurang lebih berapa megawatt ini lapangan bisa kita kembangkan. Nanti kita hitung ekonomiknya. Nah, dalam satu project itu pasti
kita harus melakukan perhitungan ekonomi di awal. Meskipun semua datanya adalah asumsi atau benchmarking, tapi kita harus punya satu value yang kita bilang bahwa value ini bisa kita gunakan untuk asumsi economic model. Sederhananya misalkan, untuk tadi misalkan kalau kita mau buka restoran, misalkan restorannya jual ayam gorengnya mau kita jual target kayak 20 ekor per hari gitu. Nah, kita kan harus menghitung bahwa, untuk biaya gaji pegawai 100.000, untuk beli ayam 20 ekor, mungkin 2 juta gitu. Biaya listrik segini. Nanti dikumulatifkan, nanti pendapatan kita dari jualan ayam ini bisa nggak mencukupi operasional kita, ditambah dengan kita ingin dapat margin, karena kita ingin dapat margin sekitar 7%, 8%, di mana kita ngutang sama bank. Nah, jadi itu semua asumsi harus dilakukan di awal. Nah, dengan melihat tadi prospeknya, resource capacity-nya, resikonya, di situ kita menentukan exploration strategi. Termasuk di sini juga mengenai development skenario. Jadi, apakah tadi saya butuh partner untuk mengembangkan, karena mungkin modal saya sedikit. Jadi saya butuh misalkan harus mengajak Bu Iswanti mungkin untuk mengembangkan proyeknya bersama, atau Bang Julianta, atau Pak Boyke, atau mungkin saya merasa bahwa karena proyeknya kecil saya bisa kembangkan dengan sendirinya. Jadi konsep-konsep tadi itu konsep manajemen yang harus kita align-kan. Jadi kita bilang, jadi semuanya nggak pure tentang technical, nggak pure tentang science, tapi juga harus ada sisi bisnisnya. Dan saya paham pasti dari mahasiswi sekalian, tahu lah atau bisa mengaplikasikan bagaimana konsep development untuk pengembangan suatu project. Nah, tadi kalau saya coba breakdown tadi, survei 4G tadi, yaitu ada survei geologi, geochemical, geophysical, geoteknik. Ini ada list-list surveinya. Kemudian ada data integrasi, kita ada peer assist, peer review. Ini semacam expertise yang mereview pekerjaan kita gitu. Karena ini sebenarnya konsep yang saya suka coba align atau saya share bahwa kalau semuanya kita kerjakan internal, kadang-kadang kita tuh paralyzed. Jadi paralyzed bahwa seolah kita tuh paling benar gitu. Padahal dalam suatu project atau mengajarkan sesuatu, kita kan butuh input dari outsider yang kadang-kadang belum pernah. Mungkin kayak kalian bikin tesis gitu. Kalau kalian yang baca sendiri, itu pasti ngerasa tesis itu nggak ada salah-salahnya lagi. Masalah tata baku bahasa Indonesianya, masalah referensinya, atau masalah bahasa Inggrisnya gitu. Tapi kalau begitu kalian kasih ke teman gitu, teman langsung tahu ini salah gitu. Bukan karena dia gampang suka cari kesalahan, tapi karena dia bisa memberikan perspektif yang berbeda. Jadi di sini tentunya makanya saya sebut sebagai peer review dalam satu proyek itu penting. Dan nantinya kita bisa bilang kita akan create conceptual model, itu model konseptual untuk pengembangan suatu lapangan. Nah, kalau di sini, kalau dari sisi geoscience itu kita kayak menggambar kayak gambar gini, tadi kita kayak gambar kartun, kita punya clay cap, jadi batuan tadi, kita punya temperatur, kita punya sumur, nanti kita akan ngobrol di sini, kita assign, oke, kita bangun sumur-sumurnya di sini, ini yang warna hijau kalau depth ya, ini yang hijau ini jalannya ini. Jadi kalau kita abaikan konturnya, oke, saya sebagai geologis misalkan di awal, saya bilang, saya mau ngebornya di titik B, di titik C, di titik I. Tuh. Tapi nanti ada orang dari sisi sivil, dari topografi, dia akan survei, ternyata ke titik B ini itu nggak bisa jalannya lurus karena ini sungainya besar sekali. Jadi kita harus belok kiri dulu, kita bangun jembatan, nanjak, belok kiri, jalannya bercabang gitu. Nah, ini kan semuanya tentunya related dengan komponen biaya yang akan kita keluarkan. Jadi ini sebenarnya konsep development tadi, model konseptual tadi itu juga menjelaskan dari sisi subsurface dan juga dari sisi non subsurface-nya, yaitu mengenai berapa cost untuk civil construction-nya. Oke. Nah, tadi setelah kita punya model konseptual tadi yang saya buat tadi, kita mulai menentukan, oke, saya akan melakukan pengeboran atau drill target di area A, B, dan C, di mana nanti saya akan punya data dari sumur. Data ini nanti akan saya gunakan untuk mengkalibrasi. Jadi kayak kalau kita mengerjakan sesuatu itu kan kita udah punya kayak hipotesis model ya, sama kayak kita mengerjakan tesis ya. Kita udah punya hypothetical model lah. Ini kemungkinan hasilnya akan seperti ini. Nah, fungsi dari hasil sumur pengeboran itu adalah untuk mengkonfirm atau mengkalibrasi dari konsep model yang sudah kita tentukan di awal. Jadi itu makanya kenapa sebelum kita mengexecute drill pengeboran, mengeksekusi yang biaya cukup tinggi tadi, kita harus pastikan bahwa model konsep model ini paling nggak sudah kayak 60% benar lah gitu. Jadi nggak salah-salah banget kalaupun salah nantinya. Nah, untuk permit, ini mungkin sebagai wawasan juga. Jadi kalau untuk exploration di Indonesia itu dari regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup
ditentukan bahwa untuk pengerjaan survei eksplorasi hingga pengeboran itu dia hanya membutuhkan UKL-UPL, yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemanfaatan lingkungan. Jadi tidak membutuhkan AMDAL, yang dimana AMDAL ini sebenarnya agak lebih ribet, lebih complicated, karena di situ ada peraturan teknisnya, ada perteknya atau perlinknya, ada perizinan lingkungannya mengenai misalkan mengenai transportasi, penggunaan air, sampling udara atau polusi, itu cukup complicated kalau AMDAL. Tapi kalau UKL-UPL kita masih baru kayak melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan dari suatu proyek ini terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi salah kalau suatu developer atau pengembang itu misalkan mengembang suatu proyek itu tidak punya UKL-UPL. Dan kalau ditanya, oh kenapa proyeknya, kadang-kadang kan saya suka baca di media ya, ada yang bilang bahwa wah ini perusahaan A masih eksplorasi tapi nggak punya AMDAL gitu. Itu dia benar sebenarnya jawaban dia. Kenapa? Karena memang untuk eksplorasi sesuai peraturan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup ya dibutuhkan AMDAL. Nah AMDAL itu baru nanti dibutuhkan ketika sudah memasuki fase exploitation atau utilization. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan saya mohon di-drop aja ya. Izin Pak, sepertinya sudah ada pertanyaan di kolom chat. Oh sorry, saya hide soalnya saya nggak lihat tuh chatnya. Saya akan bantu membacakan Pak. Siap. Apa saja dampak terhadap lingkungan dari proyek geothermal ini? Dan jika dibandingkan dengan renewable energy yang lain seperti PLTA atau PLTS, apakah geothermal punya dampak lingkungan yang lebih baik atau mungkin yang lebih buruk? Boleh mungkin langsung dijawab Pak? Oke. Untuk menjawab ini, tentunya tadi kalau saya balik ke awal, itu disesuaikan dengan stage-nya. Jadi, kalau saya anggap bahwa stage-nya misalnya stage preliminary survey itu kan masih studi lapangan. Jadi, tentunya nggak ada impact. Impact-nya mungkin kita motong-motong pohon kadang, karena kita masuk ke hutan. Kemudian kalau exploration masih studi awal, di sini impact-nya nggak ada sama sekali, karena kita cuma naruh alat atau mengambil air dari sungai. Gitu. Nah, untuk exploration drilling di sini, impact yang mungkin ada biasanya itu mungkin agak kebisingan karena aktivitas drilling itu kan sekitar 24 jam. Nah, tapi tentunya di situ aktivitas drilling itu kan kita berusaha untuk lokasi drilling itu jauh dari community. Itu udah pasti. Kalaupun harus dekat dengan community, tentunya di situ kita juga harus kayak membuat kayak retaining wall atau kita buat kayak lingkungan tertutup paling enggak supaya pengaruh dari polusi udara, polusi suara tidak keluar. Nah, di sini pun juga ketika exploration drilling kita mulai menggunakan air dari permukaan, air dari sungai untuk debit tertentu. Nah, di mana di situ kita punya surat izin penggunaan air namanya SIPA yang dikeluarkan oleh Balai Perairan di provinsi atau mungkin tergantung level sungainya. Tapi itu ada permitnya semua. Jadi kalau dibilang tata tertibnya banyak sekali kalau geothermal. Tadi ada SIPA tadi. Termasuk juga ketika mobilisasi alat kita juga harus punya permit, misalkan ke daerah JR itu juga harus dilakukan. Termasuk permit surat izin layak operasi. Jadi itu memang permit yang boleh ditanyakan bahwa perusahaan ini benar-benar mengerjakan sesuatu dengan proper. Nah, kalau pertanyaannya ketika sudah operation secara 30 tahun, di sini mungkin ada satu konsep yang mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi di geothermal tadi kan kita kan coba untuk memproduksikan fluida dari bawah permukaan ya, di mana fluida ini kita lihat komposisinya itu dia kaya akan sodium, kaya akan potasium, kaya akan klorida gitu ya. Nah, tapi kewajiban dari pengembangan geothermal di Indonesia bahwa fluida yang kita produksikan atau uap yang kita keluarkan tadi, kan uapnya kita produksikan, kemudian kan kalau ketika mendingin kita ambil energinya, dia kondensasi kan kayak embun gitu kan. Nah, itu harus kita kembalikan ke dalam reservoir. Jadi secara chemical, secara kimiawi itu sebenarnya nggak ada yang kita keluarkan. Nah, kalaupun dia ada mungkin yang keluar sedikit, itu tergantung jenis teknologinya. Jadi tergantung jenis teknologinya begini, kan ketika kita punya fluida yang keluar, itu kan misalkan 100% steam, itu biasanya kita punya kayak komposisi gas sekitar 0,5% itu gas. Jadi 0,5% gas itu sebenarnya kalau dia sudah continuous flowing, gasnya itu nggak akan terakumulasi, karena dia akan kayak tercampur dengan uapnya. Sehingga tidak terjadi yang kita bilang misalkan ada bahaya H2S gitu di permukaan. Dan mungkin saya coba garis bawahi ya. Jadi ketika ada H2S keluar, itu kan sebenarnya secara natural. Tadi yang saya sampaikan fumarole di depan itu juga sudah mengeluarkan H2S. Tapi dari power plant kita, kalau dia teknologinya dia condensing, dia lepas ke udara, dia juga akan mengeluarkan H2S. Nah, tapi kalau dia sudah continue, H2S-nya itu sebenarnya sudah cukup rendah konsentrasinya. Kecuali kalau dia misalkan di awal ketika membuka sumur.
Nah, kalau dibandingkan dengan PLTA, mungkin hidro ya. Ini saya nggak bisa menjawab detail ya, karena saya nggak jago hidro ya. Saya cuma tahu bahwa hidro itu kan tentunya kita akan mengatur jumlah jumlah komposisi air yang lewat. Jadi tentunya pasti akan ada daerah yang terdampak, ada daerah yang terdampak. Tapi itu mungkin perspektif yang saya kurang tahu juga. Kalau PLTS tadi energinya ada, memang dia tidak memberikan impact apa-apa. Tapi kalau dicari-cari sebenarnya bisa aja. Kita bisa bilang bahwa itu dia akan menggunakan baterai nikel, di mana nanti penambangan nikelnya itu. Tapi kan kita kan sebagai kaum cendekiawan yang terdidik kan kita melihatnya bahwa hal-hal tadi itu kan sebenarnya hal-hal positif yang dilakukan untuk membantu kita bertransformasi lah menjadi manusia yang lebih baik. Jadi kita berusaha untuk melihat bahwa selama penambangan nikelnya bagus, penggunaan baterainya, manajemen waste energinya bagus, tentunya solar cell tidak akan ada risiko. Termasuk PLTA selama dia bisa menggunakan sungai yang ada impact-nya terhadap masyarakat juga akan bagus. Termasuk juga geothermal selama memang satu perusahaan itu benar-benar dia mengawasi segala fasilitasnya dengan baik, kemudian menerapkan ISO misalkan ISO 9001 atau bagaimana, itu pasti kecelakaan fatality itu cukup minimum lah. Jadi kalau dibandingkan ya dengan energi-energi fosil yang mungkin kalau saya malah agak bingung. Mungkin kalau kalian pernah ke Jakarta tuh ya, jam 7 pagi tuh langit itu sudah sudah abu-abu. Beda waktu saya kemarin ke Tarutung. Saya ke Tarutung jam 7, jam 8, jam 9, langitnya masih warna biru gitu. Itu benar-benar saya bisa bilang, wah gila nih Sumatera Utara nih, Tarutung nih enak banget nih view-nya, udah dingin, buat tinggal enak, view-nya bagus, kurang apa. Di Jakarta tuh enggak. Nah, itu kenapa? Satu, tentunya kontribusi dari evolusi faktor kendaraan. Yang kedua, banyak PLTU juga di Jawa, di Jakarta. Dan itu yang sangat kita mungkin nggak sadari ya, bahwa ada impact terhadap kesehatan yang secara lambat laun tuh kita nggak ini. Mungkin kalau kalian pernah ke Jakarta pasti ngerasain deh, tiba-tiba jerawatan aja di Jakarta. Itu sebenarnya polusinya cukup tinggi. Jadi kalau kita bilang bahwa geothermal itu apakah ada impact, ada dampak lingkungan, ada. Tapi kalau kita bilang compare dengan semua jenis industri, semua jenis energi yang ada di muka bumi saat ini, kita bisa bilang renewable energy ini paling rendah. Gitu jawabannya, Mbak Ria. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat. Saya bantu bacakan ya Pak. Tadi saya hide nih, nggak muncul lagi soalnya. Oke. Pertanyaannya seperti ini Pak. Uap buangan ke reservoir kan masih punya sisa panas. Dalam konteks ekologi industri, apakah ada alternatif pemanfaatan panas dari uap buangan agar jangan terbuang sia-sia? Oke. Wah, ini yang nanya pintar banget ini. Saya sebenarnya nggak mau jawab ini. Siapa? Boleh tahu nggak yang nanya siapa? Mau kenal nih saya. Yang nanya Rickton Samuel Sitorus, Pak. Siapa? Mukanya ada nggak? Boleh muncul nggak? Siapa? Rickton Samuel Sitorus, Pak. Rickton, oke. Rickton bisa raise hand dulu. Oke. Ini soalnya pertanyaannya jenius banget. Maksudnya dia kayak seolah ada pengalaman gitu. Maksudnya pengalamannya mungkin udah kayak kerja di geothermal 5 tahun gitu. Jadi, oke. Dalam sistem teknologi geothermal, atau tadi misalkan kita bilang pemanfaatan uap ya, itu ada 2 jenis. Jadi kan kita tahu ketika uap mengalir tadi, dia itu kan punya tenaga, punya energi. Energinya kan dihitung dalam wujud sebagai entalpi, ya. Jadi satuannya kilojoule per kilogram. Nah, entalpi di geothermal tadi yang bisa mengalir sendiri tadi, itu biasanya range-nya 1.200 kilojoule per kilogram ke atas, lebih sampai 2.700. Ya, itu karena steam itu ya, karena maksimum energi entalpi 2.700. Nah, tentunya energi tadi itu kan punya tekanan, ya kan, yang kita sebut sebagai inlet pressure. Jadi kan supaya turbin itu muter juga harus ada ditekan kan. Nah, inlet pressure tadi kurang lebih mungkin sekitar angkanya 7 bar hingga 10 bar, ada yang 20 bar. Kalau di Sarula nanti jangan lupa kalau ke sana lagi tanyain, berapa sih Pak inlet pressure-nya power plant-nya? Saya bisa bilang di Nil itu 10 bar, di Silang Kitang itu 20 bar. Karena reservoirnya temperatur berbeda. Oke. Nah, ketika dia masuk muterin turbin tadi kan, ada 2 jenis teknologi lagi. Satu yang namanya disebut sebagai back pressure, di mana energi itu dia masuk di angka 7 bar, kemudian langsung dilepas ke atmosferik. Jadi energinya langsung hilang. Atau ada energi yang disebut sebagai namanya condensing unit, di mana steam tadi itu divakumkan hingga ke angka 0,9 bar. Jadi steam energi yang masih panas tadi, yang tadi Mas Rifan tanyain tadi itu diambil lagi energinya sedikit demi sedikit.
Sehingga kalau dibandingkan jenis teknologinya, secara efisiensi akan tinggi yang disebut sebagai namanya condensing unit. Karena kita akan mengkondensasikan energi yang masih ada dari 7 bar tadi, yang sudah keluar dari turbin, hingga ke energinya dia vakum, mendekati sekitar 1 bar, sehingga benar-benar terkondensasi. Jadi yang benar-benar keluar itu bukan uap yang dari permukaan, tapi itu sebenarnya uap karena kondensasi dari air. Jadi didinginkan dengan cara menggunakan water cooling. Jadi ada 2 jenis. Ada yang menggunakan water cooling atau menggunakan air fan, jadi menggunakan angin, kipas angin. Tapi biasanya yang lebih efisien itu yang menggunakan water cooling, karena di situ langsung ada kontak energi yang di mana air temperaturnya 20 derajat Celcius. Jadi jawabannya ada. Teknologinya disebut condensing unit, atau kadang-kadang disebut sebagai combined cycle. Ada juga seperti itu. Kalau combined cycle, depannya back pressure, tapi sisa energinya itu ditangkap dengan binary. Jadi jawabannya ada. Dan cerdas banget tuh Mas Ilsan, bisa nanya yang kayak gitu. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oh, silakan Mbak Renata. Apakah mahasiswa MR bisa KP di proyek geothermal, Pak? Menurut saya jika ada di bagian apa, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ini Mbak Renata jurusannya apa? Boleh saya tahu? Manajemen rekayasa, Pak. Oh, itu engineering ya berarti ya? Berarti sebenarnya ya, menurut saya bisa kontak kalau nanti field trip lagi ke Sarula, langsung aja kontak langsung sama orang di fieldnya. Mungkin saya bisa kasih nanti emailnya Pak Doni Tambunan atau siapa. Biasanya pasti kalau bagian engineering kan dibutuhkan ya. Dan kita juga sebagai company ini saya sampaikan apa adanya ya. Jadi kan suka kadang-kadang ada paradigma dipikir bahwa oh kita lebih suka bawa orang Jakarta untuk kerja di sana. Enggak sebenarnya. Kalau misalkan banyak orang yang lokal itu lebih tertarik untuk bekerja di Sarula, justru lebih bagus karena ya tentunya secara proyek kita nggak perlu bayarin pesawatnya lagi dan kita memberdayakan masyarakat lokal. Dan kalau di Sarula sendiri pasti dilihat deh, pasti banyak hampir 70%, 80% itu semuanya isinya orang Sumatera Utara. Jadi menurut saya itu bisa sih. Jadi nanti coba ya nanti saya coba kasih email untuk kontak ke Sarulanya untuk mungkin biar bisa dibungkus rame-rame ya. Menurut saya field trip dulu ke sana sekarang karena kan COVID udah turun ya. Jadi field trip dulu ke sana. Nanti mungkin Bu Iswanti coba bikin MOU, Bu. Ibu tembak aja. Pak, saya boleh nggak? Saya tiap tahun tuh mau masukin 2-3 orang magang. Jadi nanti kita buat MOU tiap tahun. Nah, itu menurut saya lebih baik, Bu, dibandingin saya kasih email personal gitu. Jadi itu menurut saya paling bagus seperti itu sih. Jadi menurut saya bisa. Terima kasih, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan ya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai explosion drilling program dan cost komponen. Jadi ini sebenarnya kan tadi kita mau melakukan ujung-ujungnya adalah kita mau melakukan pengeboran drilling gitu kan. Kita punya drilling kontrak, kita buat membelikan long lead item seperti casing, wellhead, connection, master valve. Kemudian kita membangun set construction, access road. Kita juga butuh permit. Kita juga butuh manpower, biaya untuk bayar orang-orang pegawai. Kita juga akan melakukan well testing. Nah, uniknya geothermal ini kan, jadi kalau kita bilang energi kayak solar itu kan yang kita pasang kan sebenarnya kan equipment untuk menangkap energinya. Kalau misalkan kita punya mini hidro, kita sebenarnya mengalirkan airnya supaya masuk ke turbin kita. Tapi kalau geothermal ini kan sebenarnya kita kayak membeli atau mencari bahan bakarnya di awal untuk 30 tahun. Jadi sumur ini yang kita lakukan pengeboran ini tujuannya adalah dilakukan pengeboran supaya kita sudah menyediakan uap yang nantinya kita akan gunakan untuk 30 tahun ke depan selama periode kontrak gitu. Jadi mengapa biaya exploration program ini cukup mahal? Kalau dari total project itu kurang lebih 30-40%, itu sebenarnya ibaratnya kayak kita beli bensinnya lah. Beli bensinnya untuk 30 tahun ke depan gitu. Jadi geothermal itu bukan cuma pasang power plant-nya aja, tapi yang lebih fundamental adalah kita butuh fuel-nya itu di awal. Nah, tadi yang disebut sebagai pengeboran explosion drilling. Nah, tujuan dari explosion drilling program ini adalah untuk mengkalibrasi, untuk mengetahui apakah benar-benar fuel-nya itu bagus, bisa kita gunakan, steam-nya itu bagus, bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin, ataukah steam-nya itu berbahaya, korosif, acid, sehingga nggak bisa dikembangkan proyeknya. Nah, tentunya sebelumnya nih saya ada contoh nih beberapa.
Ini yang sebelah kiri ini proyek saya dulu di Sumatera Selatan. Jadi kalau dilihat ya, ini gambarnya ini profilnya ini nggak saya lebay-lebaykan nih. Jadi kita bangun jalan tuh benar-benar naik dari bawah ke atas tuh bisa beda elevasinya 600 meter. Jadi ini biaya cost-nya cukup mahal. Ini kurang lebih sekitar $5 juta. Jadi kalau $5 juta dikali itu sekitar 70 miliar ya kurang lebih ya biaya untuk bangun ini. Jadi nah, tapi yang di kanan ini proyek saya yang terakhir di Ijen, di Banyuwangi. Kalau dilihat ini jalannya udah datar nih. Jadi nggak perlu bangun-bangun yang naik-naik kayak gini gitu. Jadi memang proyeknya sudah datar. Nah, implikasinya bagaimana? Tentunya implikasinya adalah semakin berat topografinya, semakin besar biaya infrastrukturnya. Dan nanti berhubungannya dengan ekonomik dari proyeknya. Karena kan total kapitalnya kan jadi besar gitu. Karena belum ngebor, belum bangun power plant, bangun jalan aja udah mahal banget. Nah, itu yang kadang-kadang bikin satu proyek itu nggak bisa maju. Nah, termasuk juga ini juga kita kan nanti buat desain plan. Oke, ini kita akan bangun petanya, lokasinya, WLP-nya di sini, nanti di sini area yang nggak bisa dimasukin, ini area yang bisa dimasukin, kayak gitu. Jadi ini memang kita buat konsep lah dari permukaan, kita akan naruh lokasi-lokasi wellpad. Jadi lokasi wellpad itu sebenarnya wellpad. Jadi kayak lokasi pengeboran. Jadi nanti semua sumur-sumur itu akan taruh di lokasi-lokasi wellpad ini, gitu. Nah, termasuk dengan strategi. Jadi dalam pengeborannya sendiri itu kalau kita bagi secara sederhana, mungkin bisa saya sampaikan, ada pengeboran slim hole gitu kan. Jadi namanya juga slim hole. Jadi pasti lubangnya kecil, ukurannya kayak 2,38 inch hingga 3 inci. Atau di sini ada yang disebut sebagai big hole, di mana atau kalau ini standar hole sih, karena ini ukurannya di sini 7 inci. Nah, kalau kita tanya, apakah slim hole ini bisa mengalirkan fluidanya? Jawabannya hampir enggak, sangat sulit. Karena kenapa? Kalau kita punya prinsip termodinamika kan, kalau dia lubangnya kecil banget, delta pressure-nya kan jadi kecil. Kenapa? Karena steam friksinya ketika si fluid naik itu kan cukup besar dia di sini. Beda dengan kalau dia punya punya ukuran dimensi lubang yang lebih besar, delta pressure-nya bisa lebih besar, di mana di sini steam friksinya lebih kecil dibandingin sumur-sumur yang lebih besar. Jadi memang kalau sumur-sumur geothermal untuk sumur produksi itu biasanya kita menggunakan desain standar hole atau big hole. Nah, tapi ketika kita mau menginvestasi, apakah kita mau investasi langsung dengan biaya 5 hingga 8 juta dolar, ataukah kita mau mulai dengan biaya sekitar 2 hingga 3 juta dolar? Ini tentunya tergantung dengan risiko. Pertanyaan pertama dari eksplorasi geothermal kan adalah, apakah ada temperatur geotermalnya? Namanya juga geotermal, geo bumi, termal panas. Apakah ada temperaturnya? Nah, biaya paling murah untuk tahu biaya temperaturnya adalah dengan pengeboran slim hole. Jadi kalau lapangannya prospek yang nggak terlalu bagus, mungkin kalian bisa bilang, oke, saya mau pakai metode yang paling efisien, yang paling murah. Mungkin nggak efisien, yang paling murah dulu. Karena saya sebagai investor nggak berani untuk masuk keluar uang besar gitu. Oke, kita mulai slim hole. Kalau ternyata slim hole-nya temperaturnya bagus nih, baru kemudian kita nyaman untuk pengeboran yang standar hole. Tapi mungkin ada juga yang secara ini, lapangannya bagus kok, secara risiko rendah gitu. Kita lihat, oke, saya mau langsung ke big hole atau standard hole. Saya mau langsung keluar angka besar gitu. Karena menurut saya itu bisa lebih efisien nantinya. Tapi risikonya tentunya lebih tinggi karena kita langsung maju ke fase selanjutnya. Nah, assessment atau penilaian mengenai risiko tadi itu juga bagian dari seberapa pengalaman kita mengembangkan satu proyek. Ini adalah contoh-contoh gambar rignya. Jadi kalau sederhana aja, kalau rig slim hole itu rignya kecil banget lah nih. Diangkut cuma pakai truk gini. Dan cuma 1 kali ngangkut gitu. Dan paling ada servicesnya mungkin 2 kali loading lah. WLP-nya juga cukup minimum. Atau juga ada pakai drilling, pakai rig, slim hole rig pakai chopper, ini juga ada. Ini juga lebih kecil, ini biayanya cukup mahal, tapi ini biasanya pengeboran kalau dia benar-benar ada di puncak gunung gitu. Cuma di geothermal jarang. Untuk proyek ini. Ada di Chili. Jadi kalau di Chili itu ada pegunungan Andes. Kalau tahu pegunungan Andes kan itu kan jauh banget ya. Dari Lima atau mungkin dari Santiago, dari Chilinya. Jadi dan di Chili itu di atasnya tuh di pegunungan Andes tuh nggak ada air karena benar-benar topografi tinggi. Jadi dia eksplorasi mereka pada menggunakan chopper ini. Nah, termasuk juga di sini saya kasih sedikit singkat. Ini bukan ekspertis saya mengenai drilling management. Nah, tadi misalkan di awal kita bilang bahwa saya sebagai geologis menurut saya prospeknya bagus. Saya mau langsung pengeboran big hole. Saya sampaikan kepada drilling team. Jadi drilling team akan menentukan berapa rignya akan dipilih.
rig yang tenaganya 1.500 horsepower, tenaga kuda atau 2.000 horsepower, kemudian manpower-nya bagaimana, service company bagaimana, dan material gimana. Jadi ini pastinya kalau kalian sebagai dari teknik industri atau teknik rekayasa pasti paling nggak paham lah dengan istilah-istilah basic-basic ini. Paling nggak bagaimana kita menentukan cost yang efisien disesuaikan dengan objektif. Jadi jangan sampai kayak pingin nginjak kerupuk dengan gajah gitu. Jadi padahal nginjak kerupuk tuh nggak perlu gajah, jadi kegedean sebenarnya. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengefisienkan atau menyesuaikan bagaimana produk kita di akhir dengan objektif kita di awal. Nah, ini contoh layout rig-nya. Kalau rig-nya pakai 1.500 horsepower, ini mungkin butuh load-nya kayak 70 kali load atau 100 kali loading. Kemudian butuh area akuisisi yang lebih besar gitu kan, biaya fuel bensin yang lebih mahal lagi gitu. Termasuk juga bagaimana kita menentukan kontrak. Jadi termasuk strategi contracting strategi. Jadi ini cukup fundamental ya. Jadi kayak misalkan kalau saya sampaikan ada beberapa di sini. Jadi ini disebut sebagai discrete services atau ini mungkin kayak kontrak sendiri-sendiri. Jadi kalau dibuat pengeboran itu dia punya 24 kontrak sendiri-sendiri. Atau mau kita coba kayak bundling, jadi bundlingnya agak kayak semi bundling, jadi kontraknya cuma kayak 13 kontrak. Atau mau di sini kita buat kayak drilling services, di mana kita combine lagi, di mana di sini kontraknya bisa lebih integrated drilling services, jadi kontraknya cuma 8. Atau mungkin di sini kita mau kayak IPM, kita maunya cuma bikin satu kontrak, tapi kita mau tahunya jadi gitu. Nah, ketika kita melakukan satu proyek geothermal, itu tentunya juga kita bisa menentukan resikonya. Kalau proyek kontraknya cuma satu, resikonya nantinya kita nggak bisa mengatur subkontraktornya karena authority-nya di bawah main kontraktornya. Tapi kalau kontraknya banyak, di sini kita bisa mengatur semua subkontraktornya. Cuma tentunya untuk melakukan ini kita butuh manpower yang banyak sekali gitu kan. Nah, kalau misalkan bundle atau integrated services, mungkin kita bisa kayak win-win lah. Oke, manpower-nya nggak sebanyak yang discrete, tapi kontraknya juga nggak ribet. Jadi manajemen contracting tadi itu bisa diimplementasikan untuk beberapa seluruh aktivitinya di sini. Nah, kemudian tujuannya tadi tentunya dari seluruh proyek ketika kita sudah melakukan pengeboran, kita melakukan confirmation drilling atau kita dan juga studi kelayakan. Jadi objektifnya tadi dari ini adalah kita melakukan proving reserve capacity di sini, kemudian kita juga untuk mendesain apakah proyek ini komersial atau tidak. Jadi seperti pertanyaan dari Bu Iswanti tadi, tentunya setelah kita melakukan pengeboran, sudah dapat data-datanya, kita mulai sudah bisa dapat bayangan lah. Oke, ternyata proyek ini nggak visible, nggak layak. Jadi kayaknya sepertinya saya mau jual kepemilikan proyek ini ke pihak lain gitu. Atau menurut kita, oh proyeknya layak, akan saya kembangkan gitu. Jadi itu fungsi dari feasibility study. Nah, ini mungkin buat intermezzo aja, apa aja tes-tesnya. Jadi kalau dilihat tes-tesnya cukup banyak di sini. Jadi kalau kita lihat yang gambar sebelah kanan ini testing, uji testing sumur, ini aktivitas pengeborannya. Jadi sumur ini kita masukkan alat, kemudian kita ukur parameternya fluidanya, apakah cukup layak atau berapa besar sumur itu bisa berproduksi, sehingga nanti kita bisa memutuskan bahwa oke, proyek ini bisa akan kita majukan untuk pengembangan selanjutnya. Nah, dan tentunya di sini untuk reserve calculation atau perhitungan cadangan itu sudah agak modern untuk geothermal. Kita menggunakan numerical simulation, di mana kita buat kayak mungkin di termodinamika ya, sederhananya itu kayak lump-sum modeling itu loh. Jadi kayak lump parameter model. Jadi misalkan kita punya recharge, kita punya discharge. Jadi kalau kalian punya apa, sederhananya, mungkin kalian punya gelas lah. Gelasnya ada yang ngisi terus, info kan, tapi ada yang nyedot terus. Nah, itu sebenarnya kayak kita berusaha menghitung kalkulasi secara numerical, apakah air di gelas ini akan habis dalam waktu kurang dari 30 tahun, atau tetap bisa sustain gitu. Nah, tentunya dari data pengeboran tadi, kita bisa membalance kan, oh ternyata yang masuk, ini air kita tuh, gelas kita itu, misalkan bisa diisi 5 liter per second. Oke, berarti kita bisa sedot 5 liter per second gitu. Dimana panasnya kan tetap ada di situ, cuma volume fluidanya kita berusaha balance gitu kan. Nah, jadi itu fungsi dari numerical simulation. Pasti nanti kalian diajarin sih dari termodinamika sih, untuk lump parameter model itu. Nah, itu konsepnya sebenarnya kayak numerical simulation ini sendiri. Jadi metodenya udah nggak metode kayak berapa lebar dikali tebal, nggak gitu. Jadi benar-benar sudah kita run di numerical model. Jadi nanti dari numerical model kita bisa melihat model dinamiknya. Nah, ini contohnya nih
kalau dilihat sederhana nih jadi kayak oke, ini project bisa produksi 60 megawatt, tapi lama-kelamaan dia akan decline karena tekanannya kan berubah. Karena secara termodinamika, ketika kita memproduksi fluida, gitu kan, kita kembalikan lagi, tentunya reservoirnya kemungkinan akan mendingin perlahan-lahan karena sempat terjadi perubahan fluida yang sudah mengalami cooling di atas, kemudian kita injeksikan lagi ke bawah. Nah, tapi tentunya untuk mempertahankan kapasitas 60 megawatt tadi, kita lakukan pengeboran sumur make-up well, namanya make-up. Jadi perbaikan lah, jadi kayak bukan perbaikan, kayak ditambahin gitu, supaya kapasitasnya tertambah. Jadi kita bisa develop skenario, oke, apakah saya mau mengembangkan 60 megawatt tapi nggak saya make-up, atau saya mau mengembangkan 60 megawatt tapi saya make-up. Dan tentunya ini berhubungan dengan kontrak yang kita lakukan dengan PLN, karena pasti PLN akan mintanya satu angka aja gitu. Jadi untuk geothermal saya bilang ketika dia melakukan perhitungan cadangan itu cukup sophisticated. Oke, nah tadi pertanyaan tadi Mas siapa Rifan tadi ya yang mengenai teknologi selection tadi. Nah itu juga. Jadi kalau zaman sekarang kalau kita lihat di sini kita punya berapa jenis teknologi lah. Ada yang modular unit. Ini mungkin kalau nanti ke Solik Merapi. Jadi dia unitnya kecil-kecil, tapi dia bisa cepat di-deliver, cepat berproduksi. Atau ada kalau di Jawa, mungkin kayak di Windu, itu dia besar banget proyeknya gitu kan. Nah di sini tapi proses pembangunannya lama. Atau di sini kita menggunakan binary power plant tadi yang saya bilang menggunakan motif fluid, di mana ada heat exchanger-nya tadi untuk beberapa proyek, misalkan temperaturnya marginal, atau mungkin kita mau bikin itu lebih efisien. Nah tentunya pemilihan teknologi ini disesuaikan oleh dua poin, dua key critical isunya. Yang pertama adalah jenis fluidanya, jadi karakter termodinamika dari fluida kita yang akan kita produksikan. Yang kedua adalah ekonomiknya. Kita kan pasti ingin cari yang kalau bisa dengan jumlah energi yang sama bisa memproduksikan listrik yang lebih besar kan. Nah itu kan hubungannya kan related dengan efisiensi dari si power plant kan. Nah itu nanti dilakukan assessment gitu. Jadi kalau kalian suka termodinamika, geothermal itu pasti menarik deh, karena kalian bisa kayak punya bermain-main dengan angka bahwa oke, dengan entalpi segini saya lebih cocok pakai teknologi single flash condenser unit. Oke, dengan entalpi segini ternyata lebih efisien saya menggunakan binary power plant. Jadi kita bisa melihat bahwa dengan jumlah massa flow rate yang sama, temperatur yang sama, gitu kan, tekanan yang sama, tapi dengan teknologi yang berbeda-beda akan menghasilkan efisiensi yang berbeda-beda juga. Dan ini tadi kalau saya sampaikan mungkin ini kayak ini dulu roadmap-nya Indonesia, kita mau punya 6.000, tapi sudah nggak valid lagi. Sekarang masih di angka 2.200 sekian, saya lupa di hari ini 2022. Ya beberapa proyek terlambat karena COVID juga. Tapi di sini kita lihat beberapa perkembangan dari teknologi, dari teknologi selection-nya. Di sini kita ada yang disebut sebagai small scale, wellhead, dual flash. Jadi dual flash itu ibaratnya punya dua turbin lah. Ada turbin satu, ada turbin dua gitu. Jadi energinya diambil terus gitu. Atau binary cycle, atau dia di sini ada yang disebut sebagai enhanced geothermal system. Oke, untuk segala listnya ini ada. Ini saya buatkan list-listnya, lisensi, ada peta, apa aja yang kita berikan biasanya. Manifestation, kita punya data temperatur, pH, flow rate, sumur, ini kita punya data dari period, total depth-nya, berapa tekanannya, flow rate-nya, compression-nya, ketebalannya, kemudian geologi juga kita buat, geochemistry, geofisika, model konseptual, kemudian data testing tadi dari sumur-sumur juga kita buat listnya. Permitting juga, itu juga ada banyak permittingnya, jadi itu memang harus kita awasi kayak tadi untuk environmental baseline, kita punya air quality, diawasi setiap tahunnya, dan juga ada ambang batasnya. Jadi, apa ya, kalau dibilang bahwa oke, kita mengeluarkan emisi, misalkan dibilang seperti itu, tapi kan kita comply dengan peraturan yang berlaku kan, dengan undang-undang. Jadi memang secara environmental database kita juga harus diawasi setiap tahunnya melalui UPL dan juga melalui AMDAL juga gitu. Kemudian secara komersial tarifnya bagaimana, tadi project structure mau partner apa enggak, financial butuh insurance apa enggak, misalkan nanti ada gempa bumi, kemudian organization-nya bagaimana nih, apakah kita berpartner, apakah sendiri, berapa orang profesional technical staff-nya, support staff-nya, peer assist-nya berapa, peer review-nya, dan to overall. Jadi, oke, udah cukup. Terima kasih. Itu semua presentasi dari saya. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas presentasinya. Sepertinya sudah ada 2 pertanyaan yang belum dijawab, ya, Pak, di kolom chat. Oke.
Mungkin akan saya bantu bacakan, Pak. Yang mana dulu? Mungkin pertanyaan tentang harga pokok produksi mungkin, Pak. Oke. Pertanyaannya adalah harga pokok produksi energi geotermal saat ini, misalnya di Sarula, berapa rupiah per kilowatt hour, berapa dan bagaimana harga ini dibandingkan dengan PLTA atau PLTU? Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaannya bagus nih. Oke. Ini yang nanya siapa ya? Mbak Natasha ya? Boleh saya lihat nggak Mbak Natasha yang mana nih orangnya? Atau ada suaranya nggak? Nggak usah, sebenarnya ada suaranya dulu deh. Halo, Mbak Natasha. Saya, Pak. Oke, Mbak Natasha, makasih banyak pertanyaannya nih. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya mau tanya dulu. Mbak Natasha tahu nggak harga listrik rumahnya berapa harganya sekarang per kWh? Jadi saya nanya dulu nih sebelum saya ditanya nih. Tahu nggak Mbak Natasha? Atau ada yang tahu mungkin harga listrik di rumahnya berapa sekarang ya per kWh-nya ya? Jadi supaya kita tahu bahwa dibilang bahwa oke, pengembang itu mahal gitu. Enggak. Jadi saya mau kita biar punya logika yang sama gitu. Mbak Ria aja deh, yang moderator nih pasti juga tahu nih. Kalau pernah nanya-nanya nggak atau baca-baca gitu, berapa sih harga listrik rumahnya tuh per kWh gitu? Kebetulan kurang tahu, Pak. Oke. Sekitar 1.700 ya, Mas Rizal ya? 1.300 kali ya, Pak? Tergantung listriknya. Berarti Pak Boyke listriknya 3.000 kWh ke atas ini kayaknya. Kalau saya yang 1.300, Pak. Saya 1.300. 1.352 deh, Pak. Iya. Ini ketahuan Pak Boyke, listriknya rumahnya besar. Makanya harganya mahal. Oke, benar Pak. Jadi range-nya 1.300, ada yang subsidi itu 1.000, seingat saya 900 sampai 1.000, kemudian yang 2.000-an sekian itu 1.300, mungkin yang di atas itu mungkin harganya 1.700-an ya. Nah, harga listrik Sarula itu geotermalnya, harganya itu ekuivalen dengan 6 sen per kWh. Coba dikali 6 sen dikali 14.000 berapa? Dikali 15.000 aja. 900 rupiah kan. Berarti harga energi geotermal Sarula ini misalnya contohnya itu cuma 900 rupiah, kita jual ke PLN bayar kita 900 rupiah, terus PLN jual ke masyarakat berapa? 1.500 gitu kan, 1.300. Ya, itu margin yang diambil oleh PLN untuk operasional dia gitu. Nah, tapi harga-harga ini sebenarnya agak agak berbeda sesuai dengan kapasitasnya, karena kalau di Jawa itu ada yang mungkin harganya kayak 6 sen, ada yang harganya 8 sen. Jadi kalau kapasitasnya kecil, misalkan cuma 100 megawatt, mungkin harganya akan di range 8 sen per kWh. Tapi kalau kapasitasnya agak besar, bisa di angka 7 sen per kWh. Tapi ada juga mungkin proyek yang developernya yang bisa dapat angka kayak 10 sen per kWh. Nah, kalau dari saya personal nih, saya nggak curhat ya. Kalau keinginan saya pribadi sih, saya tuh pingin harga listriknya geotermal tuh di angka sekitar 10 sen per kWh. Kenapa? Karena saya bisa bilang bahwa dibandingin batu bara, harusnya kita tuh agak lebih mahal dikit. Kenapa? Karena kita tuh ramah energi. Kemudian kita itu nggak diekspor. Jadi nggak ada namanya nanti nyimpen batu bara tuh nggak ada. Ini energi benar-benar cuma bisa dipakai di situ, ya dialirinnya di situ gitu, ya kan? Dan juga jadi ibaratnya nggak ada namanya devisa kita tuh kebuang dengan kalau kita develop project ini. Yang ketiga tadi ini padat karya. Jadi kalau suatu project power plant itu pasti satu power plant itu ada orang sekitar paling nggak 50 sampai 100 orang. Pas konstruksi itu bisa ada 4.000 orang yang kerja di situ gitu. Bahkan saya tahu dulu ada project itu, nggak ada namanya Hotel Amaris. Kita ada project geotermal, jadi ada bangun Hotel Amaris di situ, Pak. Jadi sebegitu manfaatnya untuk masyarakat lokal gitu. Nah, tapi harga batu bara saat ini, harga geotermal saat ini kan dikompet atau dibandingkan dengan batu bara, di mana kita dijual di harga 6 sen, 7 sen gitu, Pak. Padahal tadi kita lihat sendiri harga rumah listrik Pak Boyke aja 1.700. Jadi kalau saya jual 10 sen itu saya minta PLN masih untung 200 rupiah sebenarnya dari proyek saya gitu kan. Jadi mungkin kayak Pak Boyke nanti harus pakai listrik geotermal gitu yang agak mahal dikit. Kita pinginnya gitu. Jadi kalau sudah ada smart grid, sudah bisa kayak sistemnya lebih bagus kayak di luar negeri gitu, kita bisa milih. Jadi oke, untuk beberapa kalangan dia harus membayar listrik yang premium. Untuk yang di mungkin golongannya segini penghasilannya dia menggunakan listrik yang seperti ini. Jadi dengan subsidi seperti itu otomatis saya yakin sih harga geotermal jadi maju sih. Jadi harga di Sarula itu range-nya kalau geotermal biasanya 6 sampai 10 sih. 6 sampai 10 sen per kWh.
tinggal dikali 15.000 aja. Gitu Mbak Natasha ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, Mbak Monika ya, mengenai lubang pengeboran apakah akan mengaruhi stabilitas tanah di sekitar lapangan geotermal. Oke, mungkin ini saya buat klarifikasi Mbak Natasha. Mbak Monika. Jadi kan yang waktu ada longsor di Sarula, itu adalah longsor itu adalah lokasi menuju ke wellpad, lokasi menuju ke sumur, di mana kita ada kayak bukit yang cukup tinggi sekali. Nah, waktu itu kan triggernya kan adalah ada gempa di Sumatera ya, kalau nggak salah waktu itu ya, saya lupa berapa skala Richter itu. Nah, di situ yang akhirnya mengakibatkan terjadi longsor. Memang seharusnya di awal itu kan sudah sudah dihitung sampai seberapa besar gempa. Tapi kan kita juga tahu bahwa kadang-kadang gempa ini sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Dan ketika terjadi longsor gitu kan, sebenarnya kan ekspektasinya juga ini pasti akan terjadi produksi diberhentikan terlebih dahulu, diinvestasi terlebih dahulu gitu kan. Dan juga masalah pergerakan tanah ini kan juga sebenarnya kan adalah bagian dari studi di awal, di mana studi geoteknik itu wajib dilakukan gitu. Nah, cuma kalau misalkan dibilang apakah longsor ini disebabkan oleh pengeboran, itu enggak sama sekali, karena konteksnya berbeda kan. Yang satu itu ada di bawah permukaan, yang satu lagi di atas permukaan gitu. Jadi kalau yang di atas permukaan itu pure memang kadang-kadang dipengaruhi oleh faktor vegetasinya, densitasnya, ya kan, kemudian bagaimana topografinya gitu. Tapi kalau yang masalah pengeboran tuh nggak ada impact sama sekali ke pengeboran, karena pengeboran di geothermal itu kan sama kayak di oil and gas, di mana kita pasang casing ya. Jadi casing itu pipa. Nah, pipa ini bisa menahan tekanan sampai kalau dihitung itu sampai 100 bar. 100 bar itu kalau punya bayangan itu kurang lebih sekitar dikali bar ke PSI. Oke, dikali 1.500 ya. Jadi Pak Boy dari bar ke PSI dikali berapa Pak? Saya lupa Pak. 100 bar berapa PSI Pak ya? Buat bayangan Pak. Nah, itu berarti baca sekitar 15.000 ya, 15.000 PSI ya, kurang lebih ya. 14,5 iya. Jadi bisa menahan tekanan sampai ke 100 bar. Jadi kalau itu hubungannya dengan pergerakan tanah dengan lengser itu nggak ada menurut saya. Nah, kalau kasus yang Lapindo, mohon maaf karena saya dari geothermal, saya nggak follow sama sekali yang oil and gas. Jadi mungkin nanti bisa ditanyakan ke yang lain. Cuma tadi analoginya gini, kalau yang geothermal itu kan pengeborannya kan di bawah permukaannya, jadi nggak ada analogi dengan surface. Kalau surface itu kan benar-benar karena ada pengaruh landslide-nya, ada masalah crown-nya, ada masalah topografinya, perubahan densitasnya, atau misalkan jenis tanaman yang dipasang gitu. Jadi nggak ada yang namanya kayak otomatis bahwa kalau lagi ngebor otomatis men-trigger atau mengakibatkan bahwa terjadi longsor di sekitarnya gitu. Itu nggak ada korelasinya sih sebenarnya. Tapi lebih kalau misalkan karena misalkan ada tebing, dia kemudian dibuka jalan gitu kan. Mungkin ketika membuka jalan dia kurang bagus, plasternya atau bikin retaining wall-nya, kemudian terkena gempa gitu misalkan, nah itu mungkin bisa men-trigger longsor. Tapi itu hal-hal sebenarnya yang tidak diharapkan sih terjadi. Gitu. Begitu Mbak Monika. Kalau masih ada pertanyaan silakan Mbak Monika. Izin Pak. Ya, silakan. Yang bertanya Pak, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kan di Sumatera Utara itu memiliki potensi energi geotermal yang sangat besar. Nah, potensi yang mungkin dan sudah pernah dilakukan survei pemetaan di daerah mana saja Pak? Terima kasih Pak. Saya tahu ada prospek itu Pusuk Bukit, tahu nggak ya Pusuk Bukit? Pusuk Bukit itu di Danau Toba ada pulau gitu yang ada fumarol yang muncul itu ada steamnya. Samosir Pak. Samosir namanya, iya. Itu ada kayak jembatan ke pulaunya langsung itu. Nah, itu Pusuk Bukit, itu ada prospeknya. Kemudian Sibual Buali, kalau tahu Gunung Sibual Buali itu ada. Kemudian Danau Tasik itu dekat ini, kalderanya. Danau Tasik itu apa namanya kalderanya? Saya lupa Danau Tasik itu. Nama kalderanya, Hopong. Ada yang tahu Hopong kaldera? Nah, itu ada juga prospek. Danau Tasik itu di selatannya Sibual Buali. Termasuk kan Sorot Merapi juga sudah dikembangkan. Sipoholon mungkin bisa, cuma kan sudah terlalu banyak community ya. Jadi kayaknya kalaupun dikembangkan juga nggak mungkin lah. Pasti
developer akan lebih memilih untuk menjauhi dari daerah yang sudah ada community-nya gitu. Jadi itu sih proses-proses yang saya lihat sih. Harapan saya juga kayak si Bual-Buali, Donor Tasik itu bisa dikembangkan segera sih. Baik, terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi nih Pak di kolom chat dari Zetendra Marpaung. Pertanyaannya, apakah gempa bumi berpengaruh besar pada proyek PLTP dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi gempa bumi? Terima kasih Pak. Oke, ini Mbak ya, atau Mas ya? Mas Pak. Oh ya, Mas Zetendra ya. Oke, makasih banyak Mas pertanyaannya Mas. Jadi ini mungkin secara overall gini. Jadi ketika kita membangun facilities, surface facilities, bisa berupa power plant ya, khususnya bangunan, itu kita punya kayak standar bangunan ini akan tahan pada gempa berapa skala Richter. Nah, itu juga nanti akan disesuaikan dengan seberapa banyak cut and fill-nya, seberapa kuat fondasinya. Nah, so far sih sampai saat ini yang saya lihat untuk desain-desain power plant di Indonesia atau di dunia itu dia masih menggunakan kategori skala Richter kalau nggak salah hingga 7 atau 8 skala Richter. Jadi cukup besar sekali lah. Ibaratnya itu nggak pernah terjadi sih. Mungkin bahkan kayak gempa mana yang di Aceh itu kan waktu itu di angka berapa ya? Aceh itu sekitar 6 ya? 6 7 ya? Skala Richter gempa Jogja juga sekitar segitu. Jadi ujungnya adalah kita akan mengaplikasikan suatu bangunan yang tahan gempa yang bisa tahan sehingga terjadi gempa dengan nilai 7 hingga 8 skala Richter sih. Jadi kalau ditanya berpengaruh besar dari proyeknya, mungkin dari sisi power plant yang lebih concern. Tapi kalau lebih dari sisi piping, dari sisi well pad gitu, ya itu relatif selama nggak terjadi pergerakan tanah ya, itu pasti nggak ada masalah apa-apa. Kecuali kalau tiba-tiba itu men-trigger pergerakan tanah seperti longsor gitu kan, yang dimana kalau gempa terjadi longsor itu kan nggak harus ada geothermal pun juga pasti terjadi bencana itu juga itu sendiri gitu. Jadi kalau kita lihat untuk khususnya power plant di mana itu yang paling penting itu kita kita pasti aplikasikan bangunan tahan gempa gitu. Begitu Mas Jenera. Ada lagi? Sepertinya sudah cukup Pak pertanyaannya. Baik, bagus-bagus banget ya pertanyaan dari rekan mahasiswa tadi. Saking bagusnya nih jadi bingung nih memilih siapa yang akan menjadi pemenangnya. Untuk pemenangnya boleh dong dari Bapak pembicara yang memilih 3 penanya terbaik. Saya yang ngasih. Iya Pak. Jadi saya tadi impress sama yang menang uap si Mas Rikto ya. Iya. Mas Rikto ya, itu dia out of the box itu pertanyaannya. Kemudian yang 2 silakan deh, mungkin Pak Boyke atau nanti saya pilih satu aja. Gak enak saya. Itu kemudian Mbak Monica sama Mbak Natasha deh, oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Baik, untuk 3 pemenang yang terpilih akan mendapatkan hadiah dan selanjutnya akan dihubungi oleh pihak panitia. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh penanya pada acara webinar hari ini. Untuk yang sudah bertanya, jangan berkecil hati karena masih banyak kesempatan untuk menang pada acara selanjutnya. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi. Kepada seluruh partisipan yang terhormat diundang untuk mengaktifkan kameranya dan memberikan senyum terindahnya. Kepada panitia kami persilahkan untuk mengambil sesi dokumentasi ini. Bapak, Ibu, teman-teman dan adik sekalian, untuk dokumentasi kita mulai dari sebentar ya.
hitung gitu biar semuanya dapat. Resti bisa atau saya bantu? Bisa, Bu. Untuk Oke. set pertama, 1, 2, 3. Set kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide keempat, mungkin teman-teman dan adik-adik bisa on cam. Cukup sekian. Baik. Acara webinar kali ini telah selesai. Dengan begitunya, ada baiknya kita tutup dengan doa. Kepada yang membawakan doa, kami persilahkan. Untuk menutup kegiatan kali ini, ada baiknya kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa atas berkat cinta dan penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan dari hari yang kami lalui hingga saat ini. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan, di mana atas ikut campur tangan Tuhan, kami dapat hadir dan mengikuti webinar kuliah umum dari awal sampai akhir dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk pengetahuan dan ilmu yang telah kami dapatkan melalui pembicara kami, yaitu Bapak Rizal. Kiranya ilmu yang kami dapatkan bisa kami pakai untuk masa depan dan perjalanan hidup kami ke depannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada pembicara kami, kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup beliau, hingga beliau dapat hingga perjalanan hidup beliau sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan yang beliau inginkan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Civitas Del serta orang-orang yang di dalamnya. Tuhan berkati setiap kegiatan yang kami lakukan di dalam Civitas Del ini ya Tuhan. Tuhanlah yang ikut campur tangan untuk Civitas Del semakin berkembang ke depannya hingga melahirkan pemuda-pemudi bangsa yang berprestasi, berkarakter, dan serta yang takut akan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kegiatan ini akan kami tutup. Kiranya kegiatan kami selanjutnya di tempat kami masing-masing, Tuhan juga yang berkati. Tuhan yang ikut campur tangan atas segala kegiatan kami. Di atas permintaan kami ini ya Tuhan, kami manusia yang penuh dengan dosa, baik itu terhadap sesama kami, terlebih di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap kesalahan dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Bimbing serta ajarlah kami ya Tuhan untuk mengurangi hal yang tidak Tuhan senangi. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan, Tuhan terima dan sempurnakan, hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada yang membawakan doa. Selanjutnya, kepada seluruh partisipan, rekan mahasiswa-mahasiswi agar melakukan absensi di link Google Form yang telah dibagikan di room chat. Waktu absensi diberlangsungkan selama 5 menit. Terima kasih. Baik, selagi menunggu teman-teman mahasiswa-mahasiswi melakukan absensi, kiranya kita mendengarkan closing statement dari Bapak pembicara, Pak Rizal, atau dari Bapak Boyke. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Boyke, Ya, Pak Rizal, mungkin Mas Rizal ada yang mau ini sebelum saya ini closing. Ada mau disampaikan? Oke, terima kasih banyak Pak Boyke. Oke, overall Pak, saya mengucapkan terima kasih. Saya merasa appreciate sekali sudah diundang oleh Institut Teknologi Del.
untuk memberikan presentasi mengenai project management geothermal ini. Dan saya senang kalau nanti bisa diundang lagi, kalau mau ngomongin termodinamika juga nggak apa-apa, kita agak lebih detail sedikit. Jadi mungkin misalkan kayak bagaimana konsep aliran fluida lah, sederhananya dari kepala sumur hingga nanti ke ke power plant turbin, di mana kita punya entalpi, nanti kita bisa bagi-bagi gitu. Jadi saya welcome, saya terima kasih banyak atas waktu dari Pak Boyke Indonesia untuk mengundang saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, jadi terima kasih Mas Rizal juga untuk waktu dan pemikirannya ya untuk membagikan ilmunya pada teman-teman, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi ITDEL ini. Ya, seperti sudah disampaikan, memang kalau dari kami Indonesia di sini untuk inginnya meningkatkan SDM dari seluruh mahasiswa-mahasiswi di Indonesia. Jadi kami rencana juga akan melakukan hal yang sama di kampus-kampus lain ya. Tapi untuk Institut Teknologi Del ini memang juga sebenarnya sangat strategis ya. Di sini sudah ada 2 power plant yang lumayan dekat. Nah inilah yang sebenarnya bisa digarap juga oleh ITDEL sendiri gitu loh, oleh Institut Teknologi Del sendiri. Kami mungkin hanya kalau ada yang bisa kami bantu, kami siap seperti yang tadi diawali oleh pertanyaan dari siapa tadi itu mengenai KP. Justru itu harapannya. KP itu kan sedikit latihan ya sebelum masuk ke kerja nyata nanti. Nah mungkin untuk hal itu bisa offline nanti seperti sudah ditawarkan Mas Rizal tadi, mungkin melalui Bu Iswanti bisa membuat MOU ke Tarula gitu kan. Jadi kesempatan inilah yang kami tunggu-tunggu ya, bisa mempertemukan gitu, memang kendala itu soalnya adalah match and link ya biasanya kalau dari industri ya. Kadang-kadang dari kampus tidak langsung siap kerja. Mudah-mudahan momen seperti ini bisa lebih banyak lagi. Seperti tadi juga terakhir Mas Rizal bilang masih banyak hal-hal lain yang bisa didetailkan sebenarnya mengenai ilmu geothermal ini. Ya mungkin kami tunggu juga undangan dari ITDEL untuk kedepannya. Oke, kira-kira itu aja. Mungkin semoga sekali lagi berguna ya sharing yang sangat baik tadi dari Mas Rizal. Semoga bisa diserap oleh rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semuanya. Dan semangat untuk ujian akhir yang akan diselenggarakan ya di minggu depan ya. Oke, demikian dari kami. Sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Dari kami juga menyampaikan banyak terima kasih untuk Pak Rizal dan juga Pak Boyke atas kesediaannya, waktu yang sudah diberikan, bahkan juga materi yang sudah diberikan gitu ya. Mungkin dari saya, kami butuh untuk CV dan apakah materi tadi itu boleh dikirimkan ke kami ya Pak Rizal? Boleh, Bu Iswanti. Setelah ini saya ada berapa yang harus saya filter, cuma nanti overall masih meng-cover 70% bisa saya sharing. Tapi maaf mungkin nggak bisa sekarang karena saya harus pergi nih ke kantor, saya tadi udah bilang. Jadi nanti saya kasih email, mungkin bisa lewat Pak Boyke, nih saya ketik aja ke Bu Iswanti email, nanti saya kirim semua dari sana ya gitu ya. Oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak, dan terima kasih juga untuk Pak Dekan yang boleh memberikan arahan untuk dilaksanakannya kegiatan ini. Baik, terima kasih Bu Iswanti, terima kasih semua mahasiswa sekalian, dan terima kasih khususnya kepada Pak Rizal dan Pak Boyke yang sudah hadir dalam kesempatan dan memberikan sharing ilmu kepada kita. Ya, semoga semua ilmu yang diberikan tadi dapat diserap oleh mahasiswa kita, dan juga harapan Pak Boyke supaya kita melanjutkan ini dalam bentuk kerja praktek, dalam bentuk filtering, dan dalam waktu dekat akan kita follow up karena sekarang kita sudah memasuki masa penurunan kasus COVID sehingga sudah lebih leluasa untuk melakukan hal seperti itu. Jadi semoga dalam waktu dekat kita akan ketemu lagi, tapi tidak secara online seperti ini. Entah Pak Rizal nanti kebetulan kalau pas di Sarula, silakan datang ke Del, kita bisa ngobrol-ngobrol, dan Pak Boyke juga kalau datang ke sini ya dengan senang hati kita ketemu di sini Pak ya. Jadi itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan dan sukses selalu. Selamat siang. Baik, terima kasih kepada Pak Rizal, Pak Boyke, Ibu Iswanti, dan Pak Dekan.
Pak Yosef Manik. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung acara webinar hari ini. Pada hari Jumat yang ceria ini, kami berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah berpartisipasi. Sebagai kata penutup dari saya selaku moderator hari ini, yaitu hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Baik, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya sekali lagi kepada seluruh partisipan yang hadir pada acara webinar hari ini, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, terkhusus kepada Bapak Boyke dan Bapak Rizal yang menyampaikan ilmu kepada kami mahasiswa-mahasiswi yang tentunya sangat bermanfaat dan menambah wawasan kami. Terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir sampai dengan selesainya acara webinar kuliah umum hari ini. Jika ada kesalahan tutur kata maupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan terima kasih. Partisipan sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Terima kasih, Komisi. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.